Saya record, tapi tolong di backup ya, Mas Rahmat juga. Mas Rahmat dan Mbak Putri itu yang support ya di bagian admin dan operasional. Oke, terima kasih. Ada siapa nih Mbak Lin ya dari Bandung, Mbak Rawiatul, Mbak Ira. Iya, siap. Oke, teman-teman kita akan mulai. Silahkan bagi yang memang bisa membuka virtual background sangat disarankan. Tapi yang tidak memungkinkan nggak apa-apa. Dan juga teman-teman yang memang berhalangan untuk on cam nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan silahkan dibuka. Karena kalau teman-teman terasa banget ya kalau misalnya kita walaupun online ya, dan ini kurang lebih udah hampir 2 tahun ya, terus aja maraton Zoom. Tapi feels-nya akan beda kalau teman-teman menghadapi semuanya layar hitam ya, dengan teman-teman yang ada wajahnya nih ya, senyum cantiknya, senyum gantengnya, feels-nya beda. Dan ini bagian dari literasi emosi loh. Bahasa tubuh ya, kita membaca ekspresi wajah, membaca gerak-gerik, apalagi disertai senyum, itu tuh energinya berbeda. Jadi kalau teman-teman memang belajar dan memungkinkan buka, itu adalah hal untuk bagian dari literasi emosi ya, karena nanti kita bahas literasi emosi, singkatnya adalah ilmu membaca dunia emosi. Dan salah satu ilmu membaca dunia emosi adalah dengan bertatap muka, sehingga kita membaca bukan hanya kata yang keluar dari lisan dan mulutnya, tapi membaca semua gerak jiwa, air mukanya, matanya, ya, alisnya, semua mikro dan makro expression. Kalau teman-teman belajar tentang bahasa tubuh ya, atau body language itu termasuk dalam literasi emosi yang insya Allah akan dibahas di sini. Mungkin nggak secara detail ya tentang bahasa tubuh, maaf agak silau nih, ya. Nah, nggak secara detail, tapi kami yang poin-poinnya, sehingga nanti teman-teman, ya bukunya ini nih ya, oke, literasi emosi mungkin agak silau ini. Oke, nah ini. Nah, tapi yang jelas ini jadi bahasan penting, bahwa penguasaan pada ilmu bahasa tubuh, body language itu termasuk hal yang sangat penting, sehingga kita tidak hanya membaca secara lisan, verbal, tapi membaca keseluruhan ekspresi yang disampaikan oleh mitra bicara kita. Nah, banyak sekali ilmu komunikasi. Kalau bicara tentang komunikasi, iya, lawan bicara saya tersenyum, lawan bicara saya mengalihkan pembicaraan. Wah, udah diksinya aja lawan ya. Nah, coba kita di sini mulai aja ya dengan mitra bicara, mitra komunikasi. Nah, itu udah terasa deh bedanya ya. Antara lawan, kalau lawan itu biasanya diposisikan peran, tapi kayak sini. Saya berbicara dengan mitra bicara saya. Saya bicara dengan teman bicara saya. Itu akan terasa dibandingkan kita bicara, ya lawan bicara saya nyerang duluan sih, lawan bicara saya udah nggak enak. Nah, itu udah beda ya, karena balik lagi, bicara tentang literasi emosi adalah membaca dunia emosi, sehingga diksi itu dan rasa akan sangat-sangat kita rasakan ya. Baik, kalau gitu teman-teman izin untuk berdoa dulu. Di sini ada siapa ya? Para sahabat DKM, Duta Kesehatan Mental dan Dia. Para sahabat Duta Kesehatan Mental dan Dia itu ada yang anger management, membasuh luka pengasuhan, dan di bulan ini insya Allah kami akan membuka juga Duta Kesehatan Mental dan Dia dalam literasi emosi, atau singkatnya Duta Literasi Emosi Indonesia. Insya Allah ya, itu dibuka menjadi cabang atau divisi. Ada nggak ya sahabat Duta Kesehatan Mental? Aduh, ada Pak Irfan. Alhamdulillah ada ayah nyempil. Makhluk langka ya, terima kasih loh Pak Irfan. Siapa lagi ya? Tadi baca saya aroma-aroma ini. Pak Irfannya ada dua. Yang satu Pak Irfan pakai F, yang satu pakai V ya. Oke, nama Irfan ya. Lalu berikutnya siapa lagi nih? Laki-laki yang nyelip, saya absen ya. Nah, siapa? Di sini sih namanya ya yang saya baca. Ada Mas Dery Rahman, apa kemungkinan ini juga Bapak ya? Ada Pak Fadli nih ya. Lalu siapa lagi nih yang
Pak siapa ya? Ini kayaknya nggak nyampe. Oh, Pak Anwar ya. Alhamdulillah. Kayaknya ini sih laki-laki ya, bapak-bapak ya. Jadi Pak nemenin. Jam-Jam juga laki-laki. Ah, iya asik. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak ya. Kita belajar di sini para sahabat Duta Kesehatan Mental dan Dia. Ada tadi Mbak Eli, ada Bunda Runi, ada Umi Mursyid ya. Ada juga di sini Mbak Syahadah hadir, Mbak Syahadah dan semua teman-teman ya. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita mulai. Saya berarti, oh ada Pak Zamzam ya. Saya akan minta tolong aja Kang Zamzam atau Pak Zamzam untuk memulai berdoa. Berkenankah? Silahkan, silahkan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli natin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah qulubana walhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbil alamin. Terima kasih sih ya Pak Zamzam sudah mengawali doa ya dengan agama Islam, agama yang lain silahkan menyesuaikan ya. Yang intinya kita bersyukur pada nikmat sehat karena betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang diuji dengan sakit ya. Nah, berarti ini kenikmatan luar biasa, lalu juga ini sebagai bentuk syukur kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan saya ditemani Pak Dandi, partner ya, partner hidup saya, teman rumah tangga saya, sekaligus teman membesarkan Biro Psikologi dan Dia. Nah, Pak Dandi, kita langsung aja untuk berkenalan siapa sih dan dia izin untuk share screen. Kita belajar kurang lebih 2 jam ke depan, berarti insya Allah mudah-mudahan selesai jam 15.20 ya. Baik, WIB ya. Baik, saya izin untuk share screen. Udah bisa share screen ya. Kita mulai dengan yang ini Pak Dandi. Siap, ini menjadi konselor anak ya. Oke, share. Tadi juga udah mengasuh anak ya. Ya Allah, dari usia ada yang 5-6 tahun, ada yang 13 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Menyenangkan banget dengan anak-anak itu bikin kita happy ya. Karena energi cerianya itu menular ya. Apa kata Pak Dandi? Contagious. Menular, tapi ini bukan COVID yang menular ya. Yang menularnya adalah energi positifnya. Nah, baik kalau gitu boleh minta feedback? Udah keluar belum ya? Udah keluar? Udah ya? Suara kami cukup jelas? Jelas. Oke. Mungkin nanti kalau suaranya kurang bersahabat, audio gitu ya Pak Dandi ya. Oke, teman-teman seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah kegiatan seminar ini dalam rangka perwujudan dari program. Nah, di sini namanya program berarti ini ada beberapa bentuk yang kami launchingkan di awal adalah bentuknya berupa buku ya. Atau kita bilang kalau di metode psikotes dia paper and pencil test pada dia atau ya media baca ya. Karena ternyata untuk kita menyebarkan literasi emosi ya kita mulai dulu dengan meningkatkan literasi kro ya. Jadi baca melalui buku dan tentunya dengan seminar langsung 2 kelas seminar ini udah paket yaitu tadi anak-anak ya alhamdulillah dihadiri 160 anak luar biasa. Lalu kelas sekarang Pak Dandi untuk orang tua. Jadi akhirnya perubahan itu dari 2 arah ya. Sama-sama mendekat, sama-sama belajar, sama-sama kita ingin menjadi lebih baik. Goalnya di sini adalah supaya kita menjadi lebih cakap emosi. Nah, ini silahkan Pak Dandi dikenalkan dulu. Jadi kita perkenalan dulu ya. Saya Dandi, tadi istri saya Bu Diah ya. Itulah kenapa nama Biro Psikologi kami Dandia. Karena gabungan nama kami berdua Dandi dan Dia gitu ya. Kami dulu kuliah sama-sama di Psikologi Unpad. Kemudian itu tahun 96 kami. Setelah lulus masing-masing bekerja. Saya bekerja di Astra, HRD. Ya. Kemudian Bu Diah di Assessment Centernya Telkom. Kemudian tahun 2003 kami menikah ya.
2003 kami menikah, alhamdulillah dikaruniai 3 anak, kakak Keisha, kakang Faith, sama dede Arfi. Udah 3 jadi ya anak kami. Nah tahun 2007 kami berdua sepakat untuk resign dari masing-masing perusahaan dan membuat perusahaan sendiri. Namanya Dandia HR Consultant. Jadi bergeraknya bidang HR Consultant. Jadi bidang rekrutmen, assessment, training gitu ya. Nah kemudian setelah dari situ itu kan memang tujuannya adalah profit. Kemudian kami mulai bertanya-tanya gitu ya, sebetulnya apa yang kita inginkan di dalam hidup ini gitu. Mulai merenung, akhirnya kami merevisi dari misi hidup kami. Nah ternyata ada hal-hal lain yang kita ingin capai, tidak hanya tadi mencari profit gitu ya. Nah untuk hal itu maka kami membuat divisi kedua dari Dandia, yaitu Dandia Care Center. Jadi Dandia Care Center ini memang ditujukannya adalah untuk sharing gitu ya, bukan utamanya adalah profit oriented. Sehingga kegiatan-kegiatan kami banyaknya ya di bidang kesehatan mental, parenting, kemudian juga marital life gitu ya. Jadi kami bekerja sama juga, kami tidak bekerja sendiri ya, kami bekerja sama dengan teman-teman gitu. Makanya di sini ada DKM ya. Masya Allah, terima kasih DKM ya. Kemudian juga ada profesi-profesi lain yang terlibat gitu ya. Nah, kemudian kami ingin memperbanyak gitu ya kebermanfaatan. Ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Akhirnya kami membuat program. Sehingga Dandia itu tidak hanya jualan buku gitu, bukan jualan buku tujuannya gitu. Kami itu ingin membuat program yang bisa bermanfaat ke orang lain, ke orang banyak, supaya kita bisa menciptakan generasi selanjutnya yang lebih baik gitu. Nah, program-program itu kita buat dalam berbagai macam bidang. Satu, tadi terutama kaitannya dengan emosi ya, dengan hal-hal yang berbau psikologi. Ada anger management kami buat, membahas luka pengasuhan, dan sekarang yang terakhir ini literasi emosi gitu ya. Jadi kami karena ini program, kami buat berupa buku sebagai panduan. Kedua adalah berupa seminar, ya, berupa seminar-seminarnya, dan kemudian juga akan ada yang berupa workshopnya, gitu. Nah itu yang kami lakukan. Saya dan Budiah juga aktif di parenting. Dulu kami di Hebat ya, Home Education based on akhlak and talent. Kemudian juga kami aktif di talent mapping. Kebetulan saya adalah Ketua Talent Mapping Regional Jabar ya, Priangan. Kemudian kami banyak juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan gitu ya, dan juga kami sering menjadi narasumber juga di radio ya. Dulu di Mara Morning, di Radio Mara, kemudian di Temali juga Kumparan, dan juga PRFM ya. Nah, dalam menjaga kesehatan mental masyarakat itu kami pun berusaha berbagi lewat kegiatan-kegiatan relawan ketika saudara-saudara kita mengalami bencana gitu ya. Jadi kami ada ke Lombok, ada ke Palu, ada ke Lampung gitu ya, ke berbagai macam tempat. Nah itu sekilas tentang kami ya. Oke, saya lihat ini dari berbagai macam ini, alhamdulillah. Dandia HR dan Dandia Care Center. Ini divisinya dari tentang kesehatan mental pada keluarga Indonesia dengan pekat gitu ya. Seminar, workshop, training, kelompok, kelas-kelas gitu ya. Ada juga yang private. Kami berkolaborasi dengan teman-teman lainnya, worker, pendidik gitu ya, dengan berbagai macam lembaga, klinik, sekolah, university. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bertanya sih kegiatannya dia bisa diikuti medsosnya kami ya. Kalau dia Mahmoed 77 ya, ada punyanya Dandia ya, Ram juga ya. Kalau di Facebook itu ada Dandia, bisa di buku kami Tri Pengasuhan ya, ya. Yang anger. Nah, ini yang terakhir teman-teman udah pada ya, atas bosan ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, sebentar. Nggak bisa main ya? Oh, nggak bisa. Ya, cukup kita sampaikan saja. Ini sebenarnya bercerita mungkin ya, nanti bisa dibagikan di grup. Di sini ada beberapa yang memang undangan Pak Dandi. Jadi buat teman-teman yang istilahnya belum memiliki buku literasi emosi, boleh menghubungi para pengundangnya Pak Dandi. Gitu. Nah, bercerita di video ini ternyata para remaja ini diduga kuat
berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan juga akhirnya beberapa literatur ya yang mengatakan bahwa mereka sulit untuk bisa mengekspresikan dunia rasa dan emosinya. Salah satunya yang saya sampaikan ini, saya berusaha untuk mengajak salah satu remaja ya, usianya sekitar 12 tahun, terus ada juga mungkin 14, 15. Mohon di-mute ya, teman-teman. Mas Rahmat, boleh membantu ya? Oke, terima kasih Mas Rahmat dan Mbak Putri boleh membantu ya untuk mute juga. Terima kasih. Yang intinya bahwa ternyata ada kesulitan untuk bisa mengekspresikan perasaan mereka. Apakah itu mereka merasakannya tapi nggak familiar, ini tuh perasaan apa? Atau mereka cukup familiar tapi mereka juga nggak bisa menuliskannya karena nggak terbiasa mengalirkan rasa. Nah, misalnya di yang salah satu klien yang saya handle, dia hanya ketika saya tunggu sekitar 10 menit, coba tuliskan semua perasaan kamu selama 12 tahun. Coba tuliskan semua emosi kamu selama 15 tahun. Kurang lebih saya menunggu 10 menit waktu yang cukup seseorang untuk bisa menulis minimal setengah halaman A4 ya, 10 menit itu. Tetapi dia hanya termenung, tapi berpikir keras saya observasi. Dia, apa ya? Perasaan, emosi, dia hanya mengulang-ulang gitu ya. Dan ini bukan dalam dalam gangguan mental yang sifatnya misalnya dia ada sindrom yang lain ya, misalnya Down syndrome atau ini yang normal dia gitu, hanya dia gagap emosi. Nah, gagap emosi ini dalam istilah psikiatri namanya alexithymia. Dia dari bahasa Yunani, a itu artinya tidak, leksi itu dia diartikan sebagai leksi, timia. Timia leksi itu dia mengungkapkan gitu ya, leksi. Tidak bisa berkata. Lalu timus itu adalah emosi. Otak yang memang mengurus emosi di bagian timus. Jadi alexithymia. Jadi kesulitan dia untuk mengekspresikan perasaannya, menyatakan perasaannya. Nah, gangguannya ada 3 penyebab kenapa seseorang punya kondisi mental alexithymia. 1, gangguan genetis, memang yang dari keluarganya, dari turunannya, atau mungkin pas dilihat kembarannya, ketika kembar mengalami ada gangguan di timusnya, maka dia pun akan berpeluang besar untuk mengalami alexithymia. Tapi itu bukan di bahasan kita. Lalu kedua, bisa jadi ternyata penyebabnya karena trauma. Apakah dari perang, apakah dia korban kekerasan, ya, baik emosional, fisik, atau seksual. Atau bisa jadi yang namanya PTSD ya, Post Trauma Stress Disorder buat teman-teman psikiater atau teman-teman psikolog, sangat familiar. Apapun bentuk kejadian buruk yang dihayati oleh yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan bisa mimpi buruk, bisa menghindari kejadian itu, atau dia juga bisa akhirnya sangat ketakutan mengalaminya kayak kejadian kemarin yang namanya trauma tuh ada indikator-indikatornya, kurang lebih ada 17 indikator. Lalu yang ketiga ternyata terkait erat dengan stimulasi pada literasi emosi. Anak-anak yang memang kurang distimulasi, maka dia pun berpeluang besar untuk mengalami alexithymia. Nah, inilah tujuan kami. Jangan sampai anak-anak kita, baik anak biologis ataupun ideologis ya. Kalau buat saya, Pak Dandi, ngurusin anak biologis adalah 3 orang. Tapi anak ideologis ada para sahabat duta kesehatan mental muda. Atau ibu dan bapak guru yang sudah menikah, anak biologisnya sekian. Tapi anak ideologis, wah banyak banget. Dan inilah yang saya dan Pak Dandi ingin
ajak bersama-sama dengan sahabat DKM, para pendidik. Kalau saya maksudkan para pendidik adalah orang tua. Atau pendidik itu orang tua dan guru. Tapi kalau menyebutkan orang tua sama. Karena guru pun orang tua di sekolah gitu ya. Nah, inilah yang kami ingin ajak bahwa jangan sampai remaja kita mengalami namanya. Kami mengambil banyak dari namanya dia juga seorang murid dari guru belajar psikologi, dia banyak mengembangkan psikologi humanistik. Jadi psikologi yang dia oleh seorang manusia menjadi cara mentalnya. Sebaliknya, kalau tidak dioptimalkan, maka itu penyakit klinis lainnya. Nah, ini menurunkan ada 5. Mulai 1 adalah dia knowing your own feelings. Artinya kemampuan di sini tidak sekedar hanya menghafal secara kognitif. Oh, aku hafal emosi 16 emosi menurut David Hawkins, seorang psikiater. Bukan tatarannya, knowing itu bukan tatarannya sangat familiar. Kalau misalnya domain dari perilaku itu ada 3 ya, kognitif, afektif, dan konatif. Yang tahu, dia merasakan kepekaan pada semua sensasi tubuh yang dia rasakan. Dan utamanya, apa sih pesan dari emosi ini? Apa sih pesan dari rasa ini? Karena makin sensitif dan peka, makin baik. Lalu yang kedua, bicara tentang literasi emosi, kemampuan mengasah. Seseorang bisa peka, dia peka dulu pada dunia rasa dan emosi miliknya. Jadi kalau empati ya Pak Dandi ya, akhirnya dia ignore, acuh tak acara dari sudut pandangnya, tentang dunianya, tentang pilihan-pilihannya. Terasa nggak bahwa orang sudut pandangnya, kok kayak dia hanya bicara hanya kebutuhannya ya, kita bilang egois gitu ya Pak Dandi Pernah ya? nggak ketemu dia seakan-akan dunia itu yang paling penting merefer ke dia gitu, iya. semua itu gitu. Betul, terasa nggak? Dan terasanya bukan oleh otak ya, oleh hati ya. Ih, nggak enakan ya ngomong sama dia. Nah, itu yang disebut literasi emosi. Bahwa oh, seseorang ini minim empati. Dan dikaitkan dengan anger management Pak Dandi. Banyaknya seseorang yang kualitas anger manajemennya buruk, empatinya pun buruk. Jadi ketika empati buruk, itu lahirlah keburukan-keburukan mental yang lainnya. Salah satunya kualitas anger management. Kalau dia merasa marah, merasa egonya terhina, merasa kebutuhannya terhambat, atau dia merasa senggol bacok badannya, dia akan meluap begitu saja. Minim tombol empatinya. Dan ternyata diurut-urut bisa jadi karena dia kurang stimulasi emosi, kurang diasah juga kepekaannya. Bisa jadi otaknya terus yang diasah ya Pak Dandi ya, yang ditempa. Lalu yang ketiga adalah kemampuan mengelola ekspresi emosi. Mengelola emosinya, learning to manage our emotion. Karena emosi itu energi. Maka harus ada cara yang tepat untuk bisa mengelola. Jangan sampai emosi menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai emosi ya. Nah, lalu berikutnya adalah kemampuan menangani dan memperbaiki kerusakan emosi ya Pak Dandi ya. Repairing emotional damage. Artinya ketika kita merasa bahwa kita manusia nggak semulus malaikat, suka berbuat salah, maka ada cara-cara, ada skill-skill yang mesti ditempuh, yaitu minta maaf, bertanggung jawab. Tentu saja di dalamnya adalah kemampuan kita juga memaafkan kesalahan orang lain dan kesalahan kita. Ini skill-skill yang memang tidak dipelajari di sekolah ya. Di rumah juga luput jadinya. Orang banyak kejebak ketika dia berusaha memaafkan orang lain, dia tahu bahwa itu sudah keharusan. Dan dia bisa belajar caranya. Tapi ketika memaafkan diri sendiri, orang kelupaan. Ya. Hati-hati. Oke, lalu berikutnya adalah dimensi kelima, kemampuan mengintegrasikan 4 dimensi semuanya. Putting it all together. Jadi bisa membaca rasa, oh iya ini harmonis, oh iya ini yang bermasalah. Nah, kalau di konteks parenting yang kita sasar 4 literasi emosi di awal. Sehingga ini mudah-mudahan bisa melahirkan yang kelima ya Pak Dandi ya gitu ya. Baik, nah bedanya apa sih Pak Dandi dengan emotional intelligence? Banyak nggak? Ada yang bertanya, di sini juga banyak belajar tentang emotional intelligence ya dari Goleman, walaupun Goleman itu kembangnya itu adalah yang sebelumnya, betul ya. Tapi yang akhirnya karena menulis buku dan dengan bahasa yang mudah dicerna, akhirnya Goleman ya. Oke, nah kalau emotional intelligence dia tidak menyebutkan bahwa basisnya adalah dari hati.
Dia secara umum aja bahwa seseorang itu akan berhasil performansinya baik di dunia pendidikan ataupun dunia profesional kalau dia cerdas mengelola emosi. Tapi basisnya hati itu nggak disebutkan. Tapi kalau Pak Dandi, kalau Steiner itu dia literally menyebutkan bahwa ini adalah basisnya hati. Sehingga ini berpengaruh pada dimensinya. Kalau di emotional intelligence, dia nggak ada yang dimensi ini repairing emotional damage. Tentang maaf ya, memberi atau meminta maaf itu tidak dibahas. Tapi kalau di sini dibahas. Dan dalam konteks parenting, dalam konteks sekolah, di mana dia hati ke hati koneksinya, maka kami memilih adalah literasi emosi. Bukan dari Goleman, dari Steiner. Ya, baik. Berikutnya Pak Dandi. Ini semuanya akan ada di buku ya, teman-teman. Termasuk kami mencoba mengambilnya mulai dari yang namanya learning. Learning itu kan mulai dari dia belum tahu ya, kita pakai kata belum ya Pak Dandi ya, karena optimis ada kekuatan belajar. Yang belum tahu menjadi tahu, yang belum mampu menjadi mampu. Bergeser ya kita. Ini ada salah satu literatur yang menyebutkan dimensi-dimensi literasi emosi, misalnya tadi kepekaan, berasal dari yang asalnya inconscious inability. Dia nggak aware, nggak ngeh, apa sih ininya Pak Dandi, keterampilan yang harus dipelajari. Nah, Ignorance. iya, belum menyadari. Nah, kalau teman-teman di sini bisa dibacanya adalah dari ignorance. Nah, di sini kita ingin mengajak sebenarnya yang namanya literasi emosi itu kalau sedang mempersiapkan akhlak. Karena kalau kita mengacu ke definisi, kok dia refleks spontan. Kalau kita mengacu ke salah satu definisi akhlak dari iman adalah apa-apa yang dilakukan oleh seseorang refleks spontan tanpa pertimbangan. Yang satu dia akhlaknya mahmudah atau terpuji, yang satu akhlaknya mazmumah. Yang satu terpuji, yang satu tercela. Alhamdulillah, dia mahmudah itu doa pada dia, akhlak mahmudah itu cita-cita juga ya. Sehingga akhirnya ini pengen dari yang dia enggak sadar ya, yang masih dia mungkin karena banyak tidak tahu, banyak tidak mau bergeser yang sampai ke akhlakul mahmudahnya itu atau akhlakul karimahnya. Nah sebenarnya itu yang ingin kami sasarkan, dan tentu saja nggak selesai hanya 1-2 buku kita adalah PR sepanjang masa, tapi mudah-mudahan program literasi emosi dan dia bisa memantik tujuan mulia ini dalam dimensi 1, yaitu kita ingin seseorang itu menjadi pribadi yang kaya rasa. Timia, Pak Dandi, Alexitimia menjadi pribadi kaya rasa. Asalnya apa membacanya? Sadar dan cakap, tapi harus didorong keras. Lalu akhirnya pribadi kaya rasa. Dia kalau dari empati asalnya egosentris. Bergeser jadi jadi other center. Atau enggak akhirnya both ways ya Pak Dandi ya. Gitu. Mulai mau sharing. Tapi yang paling tinggi abundance mentality, berharap kembali. Ini tentu saja diikuti oleh kematangan intelektual dan kematangan spiritual ya. Jadi kalau bicara tentang, nah lalu berikutnya sekilas aja di sini pasif agresif, dia destruktif kalau marah ya. Tadi dimensi yang dan memilih cara-cara yang konstruktif ketika sedih, ketika marah, ketika takut misalnya gitu. Lalu berikutnya diminta maaf, merasa nggak butuh minta maaf, tapi akhirnya digeser, diajak untuk dia menjadi pribadi yang bisa ya, ada analoginya, yang bisa memaafkan itu semudah bernafas. Dan tentu saja ini dari Dandiah kesehatan logis berpengaruh ya. Lalu dia psikologis, tentu saja emosi psikis berpengaruh. Lalu juga kami capai. Nah, lalu peran orang tua apa? Baik orang tua di rumah atau orang tua di sekolah. Yang orang tua betul-betul secara biologis dan orang tua ideologis, yaitu para guru, yaitu salah satunya si anak. Nah, ini yang ingin kita bahas ya Pak Dandi ya. Nah, lebih lengkap di buku, tapi ini highlight aja dan akan lebih seru kalau kita bahas di sini langsung, yaitu menjadi tolong teman-teman tuliskan. Ada yang bawa kertas? Ya, kertas. Apa momen emosional terakhir anak ideologis atau biologis, dia perilaku yang memang ekstrim, momen emosional yang ekstrim sedih, ekstrim marah, ekstrim takut. Kapan terakhir? Silahkan. Kalau ada yang mau sharing, silahkan. Biar kita tahu ya, before and after dari kita untuk bisa menghandle, untuk bisa menemani, mendampingi para anak didik kita. Silahkan. Kapan terakhir? Mungkin tadi bangun subuh Pak Dandi. Kalau sebagai orang tua, drama bangun subuh kan, itu juga momen emosional yang ekstrim ya. Ekstrim menguji anak, ekstrim juga menguji orang tuanya. Apa yang dihandle oleh teman-teman? Dan efeknya ke anak-anak gimana?
Tadi Oke, pagi jam 5, ada siap. yang semalam. Oke, silahkan boleh sharing ya teman-teman ya. Mau open cam boleh, open mic boleh. Apa kira-kira anak-anak yang rewel? Oke, nah betul. Momen emosional yang ekstrim adalah ketika anak-anak itu sedang kurang sehat, rewel sekali. Di buku literasi emosi kami jabarkan. Semua yang saya lakukan salah mulu. Iya, Akhirnya iya. anaknya marah-marah terus. Iya, lagi sensi, ya, lagi rapuh, lagi vulnerable state, anak yang sakit itu. Sehingga akhirnya di kami pun ada pada nanti dibahas tentang anak menolak obat. Ya, nanti kita akan bahas ya momen emosional itu di buku literasi emosi. Baik, Mbak Gita Pertiwi silahkan. Mau berbicara bertanya. silahkan. Mau sharing tentang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terdengar suara saya jelas? Jelas. Ya terima kasih. Saya sebelumnya mau sharing tentang perkembangan emosi anak saya. Anak saya usianya mau 7 tahun tahun ini. Terus saya perhatikan memang dari kecil itu dia empatinya sangat tinggi. Dia mudah sekali tersentuh. Kalau misalnya dia baca buku cerita yang sedih tuh dia bisa ikut nangis gitu. Terus kalau misalnya dia lihat video yang sedih juga dia bisa nangis dan nggak mau lihat lagi gitu. Nah akhir-akhir ini agak bingung sama emosi dia ya. Oke. Yang sudah yang sudah Ibu handle, yang sudah Ibu lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Gini, beberapa hari terakhir beberapa pekan terakhir ini dia suka nangis tiap malam. Kalau misalnya saya tanya, kamu kenapa? Dia cerita, aku juga bingung, aku nggak ngerti sama perasaan aku, katanya gitu. Siap. Dan itu berlangsung lama, dan itu bisa berlangsung lama, bisa dalam minggu tuh dia nangis tiap malam kayak gitu. Saya jadi bingung. Tapi kalau misalnya dia bilang aku sedih, aku pengen nangis, kalau saya sih ya udah silahkan menangis gitu, mau dipeluk enggak. Jadi kalau dia bingung sama perasaannya, ya saya tebak-tebak aja gitu. Kenapa bosen atau kamu kenapa kangen sama teman kamu atau ya ditebak-tebak kayak gitu. Terus dulunya kan saya kurang paham ya sama emosi-emosi kayak gini Bu. Jadi dulu tuh kalau misalnya dia kayak gitu, aku nangis. Kenapa kamu mau nangis? Kenapa kamu nangis gitu? Aku juga bingung. Kok bingung sih? Sama saya suka digituin. Jadi dia itu dan ternyata itu nggak ngebantu gitu. Terus sekarang tuh ya udah silahkan ditumpahkan aja perasaannya gitu. Kalau mau nangis silahkan nangis. Itu justru kayak lebih berkurang lah si intensitas emosi yang bikin dia sedih itu jadi lambat laun lebih lebih minimal gitu dibanding yang dulu. Siap, appreciate ya, yeay. Ya ada perubahan ya, bergeser ya dari yang mbaknya. Nanti kita bahas tentang ada istilahnya validasi ya. Asalnya yang tidak menerima, bahkan kita mungkin mempertanyakan ya, yang membuat gak enak lah buat anak ya. Ternyata mbaknya udah bergeser ke arah lebih menerima atau memvalidasi kalau di istilah emosi di Dandiah itu. Nah, ini penting banget ya. Terima kasih ya Mbak udah berbagi. Nah, tapi what next ya Mbak ya? Dilakukan apakah cukup? Ya udah kalau mau nangis, nangis aja ya. Taunya nangis 2 hari deh ya. Itu juga kayaknya ada juga yang ilmu yang mesti kita tambahkan ya Mbak ya. Makanya Mbak belajar di sini ya. Oke, siap. Terima kasih. Yang lain boleh? Tritera. Silakan boleh, Mbak Tritera boleh. Terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya cukup jelas ya, Ibu? Jelas. Salam sejahtera untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Juga saya mengucapkan terima kasih saya sudah bisa mengikuti seminar ini. Tadi pagi saya ikutin anak saya. Saya pikir ini sangat berguna sekali untuk perkembangan emosinya dia juga, gitu kan Bu. Jadi kalau bicara soal kejadian yang terdekat sebenarnya baru minggu ini. Baru minggu ini hari Kamis kemarin Tara melampiaskan emosinya. Jadi ada beberapa hal yang dia pendam beberapa hari ini. Jadi emosinya dia tahan. Dia tahan, kemudian pencetusnya ketika dia ada yang ditanyakan kepada saya, kemudian juga kebetulan menurut
Tera itu nada saya agak tinggi dan mengkritik dan dia tidak merasa terima gitu kan. Jadi ketika selesai dia menjalankan Zoom meeting sekolahnya, karena memang kami terbiasa untuk saling berdiskusi dan istilahnya ketika ada suatu hal yang masih mengganjal ya silahkan luapkan gitu kan. Saya selalu memberikan kesempatan bagi Tera untuk melakukan hal itu, dan ketika ada bahasa yang menurut dia kurang berkenan, saat itu dia lagi emosi gitu kan. Emosi kemudian sampai meledak ya mungkin sepanjang saya membesarkan Tera baru kemarin tuh emosi dia sangat-sangat meledak. Saya melihatnya mungkin juga karena dia beberapa kali juga melihat ada anak-anak yang ketika emosi melakukan hal itu. Kadang-kadang kalau saya lihat Tera itu tanpa sadar melihat bahwa emosi-emosi seperti ini, jadi ketika dia emosi tanpa dia sadar dia keluarkan hal itu juga gitu kan. Nah, ketika dia melakukan hal itu, kemudian saya bicara bahwa sok silakan Tera keluarkan emosinya, apa aja sebenarnya yang bikin kesel. Saya tanya, Tera itu kesel sama Momi atau sama Boku? Boku itu bapaknya, Tera memanggilnya dengan nama Boku. Tera kesel sama Momi atau sama Boku atau ada yang lain di rumah ini yang bikin Tera kesel. Kemudian dia meluapkan tuh semua emosinya, ternyata ya itu tadi. Nah, terus saya lihat pencetusnya itu memang mungkin dari nada saya yang dia kurang berkenan, tapi sebenarnya juga adalah pelampiasan dari emosinya yang kemarin-kemarin terjadi gitu kan. Tapi dia belum sempat mengungkapkannya, karena dia sempat bilang, Momi Tera kesal kena gini gitu kan. Sudah gitu kan. Sudah tarik nafas, hilangin emosinya. Kalau masih belum bisa hilang, jangan lupa baca istighfar. Paling saya selalu mengingatkan seperti itu. Nah, kemarin itu hari Kamis itu mungkin dia sudah puncaknya gitu, kemudian dipicu oleh bahasa saya yang kurang berkenan di hati dia. Akhirnya dia melampiaskan semuanya. Kebetulan juga dia tuh seorang penyayang binatang. Jadi ada hal-hal yang menurut dia waktu itu bapaknya memperlakukan kucingnya itu dia kurang berkenan juga. Kemudian jadi kebetulan saya sebenarnya kami keluarga itu penyayang binatang banget. Jadi kalau ada binatang yang dilukai itu kami tuh bisa lebih emosi gitu. Iya betul. Nah, ya, jadi dia cerita dari mulai kucingnya sampai semua hal-hal yang kemudian dia cerita kemarin dia merasa terganggu dengan Zoom. Dia tidak bisa konsentrasi ketika Zoom meeting sekolah ketika ditinggal oleh bapak ibunya gitu kan. Jadi semua dia ungkapin kayak gitu kan. Terus saya pernah dulu mengajarkan kepada dia Momi itu kalau misalkan kesel nggak bisa dipendam, bisa Momi pergi ke pantai atau pergi ke suatu tempat yang sepi, kemudian Momi teriak aja sampai dada Momi tenang gitu kan. Nah, kemarin itu dia ngerasa nggak tahan, kemudian dia teriak. Terus saya bilang udah sok teriak aja, sok Tera biar puas teriak aja terus. Terus kalau Tera mau nangis aja gitu kan. Nah sempat tuh bapak yang masuk, kedengeran loh di jalan dia sampai teriak gitu kan. Sampai di jalan kedengeran saking dia udah menahan emosi mungkin kan. Udah teriak aja nggak apa-apa. Terus Tera teriak, dia nangis, sebuah diiniin, dilampiasin, terus sok Tera puas. Kalau sudah puas, Mami nggak akan komentar apapun sekarang karena percuma juga Mami bicara pada saat Tera emosi gitu kan. Tera dulu, kemudian dia udah selesai, dia masih dia nangis, dia udah ngelapis semuanya. Baru ketika saya melihat dia emosinya agak berkurang, baru saya masuk. Kenapa mau melakukan hal ini? Kenapa Boku melakukan hal ini? Gitu kan. Kalau ketika ada suatu hal yang tidak berkenan di hati Tera atau kurang berkenan, bagaimana Tera harus mengendalikan emosi Tera? Karena kita tidak bisa memaksakan diri kita atau tidak bisa memaksakan bahwa orang lain itu harus mengerti semua loh dengan diri kita gitu kan. Jadi kita yang harus bisa melihat kalau Tera ada orang lain yang membuat Tera emosi, belum tentu orang itu mengerti kenapa Tera emosi. Jadi Tera silakan bicara sama Momi, puas-puasin, jangan ada yang ditahan. Nanti Momi akan kasih tahu solusinya seperti apa. Tapi Tera harus tetap bisa mengontrol emosi Tera ketika berada di tempat umum atau ketika berurusan atau berhubungan dengan orang lain selain Momi dan Boku. Kemudian juga Tera harus ingat nada Tera, kata-kata Tera ketika Tera harus berhadapan dengan siapa. Saya selalu mengajarkan untuk berbicara, nada itu berbeda dengan antara orang seusianya,
maupun dengan ketika Tera berhadapan dengan orang yang lebih tua dari usianya, itu nggak boleh sama gitu kan, harus ada hubungan. Nah itu yang harus Tera perhatiin. Jadi kalau misalkan menurut Mami Tera salah nih nadanya, ya Mami pasti akan tegur Tera karena ini buat kebaikan Tera gitu kan. Saat itu mungkin dia belum terima gitu, masih kesel, masih nangis, masih gitu. Akhirnya karena capek dia tidur dong gitu kan. Dia tidur pulas gitu kan. Biar dia tidur pulas, dia tidur, ya sudah. Saya waktu juga mau pergi, akhirnya saya kebetulan di rumah kami juga ada oma gitu, saya titip oma Tera lagi tidur, kita pergi gitu kan sama bapaknya. Tapi sebelumnya saya udah kasih masukan, saya lihat emosi dia sudah menurun. Biasanya kalau emosi menurun, saya bicara, dia bisa menerima gitu kan. Ketika kondisi kita kembali, dia bangun, dia sudah langsung teriak, "Mommy, Tera udah bangun, Tera udah mandi, Tera sudah ini gitu kan." Sudah ceria lagi dan istilahnya, nah begitu dia sudah tenang, kemudian saya masuk lagi, saya bilang, "Mommy minta maaf ya, kalau tadi Mommy ada salah kata ke Tera, kalau Mommy nadanya tinggi, karena Tera tadi Mommy lagi fokus soal kerjaan, Tera ada masuk, jadi Mommy lupa gitu, ada Mommy mungkin jadi agak tinggi. Nah, Mommy minta maaf kalau Mommy merasa kalau Tera merasa itu bikin Tera sakit gitu kan. Mommy minta maaf, Tera maafin Mommy nggak? Oh iya Mommy. Terus Tera juga biasa gitu, kita biasa saling kalau udah tenang, kita biasanya saling meminta maaf. Tera juga maaf ya Mommy, gini gitu ya gitu kan. Terus baru saya masukin, Tera kalau Mommy sih nggak boleh kayak gini ya. Takutnya kebawa nanti ketika di sekolah ada orang yang tidak yang membuat Tera tidak berkenan di hati Tera langsung ngomong seperti tadi juga nggak bagus, apalagi ketika berurusannya dengan orang yang di atas usia Tera. Dia Mommy gitu. Nah, biasanya saya setelah Tera mengalami kejadian itu, saya masih bisa lebih enak masuknya untuk periode berikutnya. Jadi ketika ke depannya dia ada melakukan hal seperti itu, dia ingat dan dia bisa lebih cepat mengontrol emosinya. Seperti itu sih. Siap. Terima kasih Ibu. Iya, siap. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah sharing ya, ini ya. Pak Dandi ada ya di chat, ini ada yang katanya berselisih ya, ini dari Mbak In ya. Kemarin katanya anak berselisih paham, adiknya kecewa ya, nangis, divalidasi. Ini ada beberapa yang responnya udah luar biasa ya. Tadi juga yang disampaikan oleh Ibu Tri Tera ini udah bagus, sudah tepat dan dipertahankan aja. Tapi seiring dengan itu ilmu kita harus numbuh karena anak bertumbuh ya. Semakin kompleks gitu, kita pun harus semakin siap dengan ilmu. Terima kasih. Jadi saya yakin teman-teman di sini juga udah punya ilmu yang luar biasa, tinggal dipertahankan, mungkin nanti ditambahkan aja seiring dengan usia anak. Nah, baik, terima kasih teman-teman, ini udah sharing udah banyak ya. Nah, memang betul, momen emosional dari anak itu bisa datang kapanpun. Terlebih kalau anak itu udah masuk ke usia pubertas. Waduh, itu gejolaknya luar biasa. Misalnya nih ya, salah satu yang diceritakan ini juga sebenarnya kisah nyata ya, bahwa Hafsah yang biasanya dia ceria tiba-tiba menjadi pendiam. Ditanya tak menjawab, disapa nggak merespon. Bungkam terus ya, ATM ya Pak Dandi ya, aksi tutup mulut. Akhirnya dia mendesak, dia hanya gelengan kepala, terus hari keempat ketika ngobrol, baru aja anak 12 tahun itu menjawab, "Mama Papa memang nggak pernah ngertiin aku." Ini pernah ya keponakan kita ya Pak Dandi ya, dan remaja-remaja yang lain juga begitu. Jadi terpicu, iya, karena ternyata ketika keinginannya, satu kisah di ponakan kami, dia pengen iPhone. Iya, jadi yang gaya supaya sama teman-temannya gitu, pengen SMA, kamera gitu ya berturut-turut, nggak dipenuhi oleh orang tuanya, akhirnya yang teriak nggak ngertiin aku gitu. Jadi dia udah punya iPhone, tapi iPhone yang lama gitu, keluar iPhone yang baru kan, dia minta iPhone yang baru ke bapaknya, nggak dikasih sama bapaknya, nggak ada yang ngertiin aku. Ternyata remaja yang lain juga kurang lebih sama ya. Akhirnya di sini tentu saja dua arah yang dibutuhkan, dialog dulu. Dan yang paling penting, teknik sebagus apapun, baik itu teknik konseling, teknik psikoterapi nanti ya buat teman-teman para ini psikoterapis atau psikolog. Yang paling penting adalah teman-teman sebagai orang tua memberikan waktu. Karena literasi emosi itu nggak akan sukses, nggak akan berhasil kalau orang tua tidak mau atau tidak mampu memberikan waktu. Secanggih apapun tekniknya, ini tetap
modal yang luar biasanya selain energi tentu saja pada dia, energi yang waras ya pada dia, energi yang positif di orang tuanya adalah memberikan waktu. Nah, kita akan coba sharingkan di sini seperti apa ya, mirip dengan kisah Anda, insya Allah ya bisa membuat anak itu cakap literasi emosi by Alexithymia tadi ya, harus di garis tebal. Nah, di dan dia sendiri tahap bersahabat dengan dunia rasa dan dunia emosi atau bicara tentang dimensi satu yang tadi kan dimensinya ada penting dalam konteks dia education itu 4. Di sini kita bahas tentang dimensi 1, tahap bersahabat dengan dunia rasa dan emosi milik si anak. Emosi atau CEE di buku Anger Management 14. Jadi kami sebelum ini kami mengurus dulu anak-anak remaja. Karena itu yang urgent. Anak ada pubertas. Yang itu darurat ya, udah kuratif ya, tadi udah tumpukan dari sana sini meledak luar biasa ya, dipendam setahun, dipendam 2 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, kami dulu buat teman-teman ada yang sudah punya nggak? Ini adalah direkomendasikan untuk anak di atas 14 tahun. Yang udah remaja, yang dunianya dia memang udah meninggalkan dunia anak-anak kan, tapi disebut dewasa. Aku belum dewasa, aku masih mau sama mami, sama papi ya. Tapi ada dunia anak transisi. Tapi literasi emosi bahas ketika anak itu usia mundur 1 tahun, 6 tahun, atau ada beberapa sampai 10 tahun. Tapi intinya sama, yang namanya emosi itu kita kelola dengan 6 tahap. Mulai normalisasi, validasi, lalu kanalisasi, stabilisasi, dan spiritualisasi. Di dimensi 1, kita akan fokus ke 3. Apa maksudnya identifikasi? Apa maksudnya normalisasi, validasi? Nah, kita akan bahas. Ke-6 langkah ini saling beririsan dan langkah, tapi ini enggak sekaku ketika kita bikin kue brownies kukus. Ya, kalau ada 6 langkah, lihat kuehnya pada dia. Tapi kalau namanya manusia itu kompleks, bukan linear. Jadi kalau dari 1, 2, 3 pada ini bisa, oh ternyata normalisasi dulu, oh ternyata identifikasi, boleh aja. Tapi yang nggak boleh tiba-tiba dari identifikasi langsung ke spiritualisasi, di skip. Dari 1 jumping ke 6, itu yang nggak boleh. Prosesnya berarti ada yang simultan, itu nggak apa-apa. Ini kan dalam rangka edukasi ya. Makanya kami turunkan lebih detail. Nah, di bab 1, yaitu di literasi emosi, mengenai normalisasi dan validasi. Nah, apa sih yang dimaksud identifikasi? Yang dimaksud adalah ketika anak mengalami momen emosional. Katakanlah tadi Tera ya. Misalnya dia punya value bahwa saya mengalaminya dengan anak pertama saya yang sama-sama sensitif, sama-sama sayang binatang. Saya menyemprot parfum yang seharusnya bukan ditujukan ke kucingnya. Seharusnya dituju ke, karena sebelumnya saya bilang belikan parfum kucing. Saya langsung semprotin ke badannya. Waduh, saya maafkan mama nggak tahu, bukan sengaja gitu. Tapi itu yang memantik dan mencetus bisa jadi value. Anak punya value tertentu dan bira. Tandanya tombol marahnya masih berfungsi, masih fungsional. Karena kabar buruk ketika seharusnya dia marah, dia tidak marah. Terus lalu dia dirundung sepatunya, lalu dia ditonjok, dia diem. Tombol marahnya disfungsional. Dan saya yakin Maha Pencipta, Maha Kuasa tidak emosi. Tetapi orang tuanya lah yang minim ilmu tanpa sadar mematikan ya tanda kutip tombol-tombol fungsional emosinya. Salah satunya tombol marah yang suka pengen kita shut down tanpa berargumentasi, tanpa protes ya. Jadi kita aman ketika anak itu berjangka panjang. Ketika anak turut terus, bisa jadi dia berkembang menjadi sosok yang sangat pasif, bisa bela diri. Karena skemanya tidak ada tuh, dia diajarkan skema membela diri. Termasuk tadi menyuarakan isi hatinya. Karena biasa ditekan, biasa dia di-cut. Nah, itulah yang kita ingin sampaikan. Misi dalam literasi emosi. Kita fungsi bahwa tombol emosi itu ada 8. Semua kita hidupkan dengan kadar konteks proporsionalnya. Ciri-ciri emosi sehat itu ada konteks dan proporsional. Lalu ada dimensi-dimensi lain, termasuk adalah dia selaras. Yang dia omongin dengan bahasa tubuhnya selaras. Kalau nggak selaras itu ada something wrong with her, with him, with our child. Something utama dalam ranah emosi. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh kami. Bahwa ketika kita mengidentifikasi momen emosional anak, oh, nak, jengkel ya. Nak, name it. Banyak literatur, banyak tokoh para psikolog, para psikiater. Ketika name it memberikan label emosi, itu sudah membuat dia aware. Hidup tombol emosinya. Seperti kita
ini huruf A, ini huruf B, C. Kalau A ketemu M, memberikan identifikasi, memberikan label, itu penting banget untuk anak dia aware. Oh, ini tuh sedih. Ternyata konteksnya ketika aku kehilangan, ketika aku seperti ini. Nah, itu tuh adalah di proses identifikasi. Insya Allah kami uraikan semuanya di buku literasi emosi. Mengidentifikasi gak hanya emosi yang muncul, tapi pikiran. Apakah dalam omongannya, dalam dialognya, ada nggak pikiran yang irasional? Kan satu-satu gitu. Itu biasanya udah ranah-ranah profesional. Kalau teman-teman yang belajar tentang cognitive behavior therapy, kan ada yang namanya dissonant thinking gitu ya. Dia pikiran-pikiran yang mengkoreksi, atau bisa jadi karena ada tumpukan emosi yang nggak selesai, sehingga akhirnya dia mengolah sendiri dan berujung pada false belief gitu ya. Nah, itu identifikasi pada nama emosi. Lalu berikutnya normalisasi. Katakan bahwa, oh ini tuh marah, normal sayang. Oh sedih ya, yang tadi ya. Katakanlah yang sedih berhari-hari. Yang ibu udah lakukan betul. Kita mau advance lagi, bentuk marah tuh kan gradasinya luas banget. Mulai dari dia terganggu, mulai dia ilfeel, tersinggung, baper, jengkel, kecewa, permusuhan, kebencian ya. Sedih apa gradasinya, yang terenyuh, tersentuh, gak nyaman, gak enak, sampai sedih, sampai duka. Nah itu gradasinya luar biasa. Satu emosi loh. Sampai di bahasa Inggris yang memang dia sampai 3.000 jenis emosi. Bayangkan, sampai 3.000 jenis rasa gitu ya. Karena mereka emang sangat-sangat sangat-sangat aware bahwa satu emosi dengan satu emosi, kelompok besar tema marah gitu ya. Luar biasa. Lalu di situ itu normalisasi adalah ketika kita merespon sebagai orang tua bahwa oh itu tuh wajar, sah, manusiawi, nggak apa-apa, mama merasakan itu. Dia pun ujungnya normalisasi apa sih? Menerima. Ini sesuatu hal yang oh manusiawi, aku marah, aku sedih, bukan sesuatu yang aneh ya. Yang label itu sesuatu yang nggak boleh loh, dosa loh. Itu dia nanti akan menekan. Karena setiap apa yang dilakukan, dikatakan oleh orang tua akan diinternalisasi menjadi value untuk anak, termasuk dalam emosi. Ketika dia diberikan perilaku, menangis tuh tabu loh buat cowok. Gak bisa tuh nangis kayak gitu, gak boleh. Apa yang dilakukan? Mungkin sekali orang tua ngomong seperti ini, tapi dia akan internalisasi. Cowok tuh harus tangguh. Dan tombol sedih itu adalah tombol empati di dalamnya. Rasa kasihan itu adalah ketika dia sudah tersentuh tombol sedihnya. Kalau dia melarang dia untuk menangis, tidak bersedih pun, nggak bisa mengekspresikan atau nggak bisa menghibur orang yang sedang sedih. Karena dia tidak menormalisasi perasaan sedihnya, gitu ya. Itu lalu validasi apa yang dilakukan? Berhasil identifikasi di momen emosional anak. Tadi kata Teh Iin, saya validasi, saya menerimanya, saya mengizinkannya, kata kuncinya. Saya membolehkannya. Karena itu hal manusiawi, karena itu hal yang alami, natural. Ya, jadi ini bisa canggih-canggih aja istilah-istilahnya, tapi sebenarnya kalau kita sudah ngeh ini tuh semudah bernafas, literasi emosi itu ya. Menjadi konselor untuk anak tuh semudah bernafas insya Allah. Termasuk tadi memaafkan semudah bernafas. Nah, tahap ini sangat penting dalamnya kami akan bahas di bab 3. Kalau di buku literasi emosi, yaitu pengelolaan ya. Pengelolaan emosi ini udah masuk ya di buku yang ini, literasi emosi ini. Nah, ini term kan bagaimana ketiga tahap ini supaya akhirnya lakukan dengan connect. Connect ini akronim, tapi sesungguhnya adalah pesan. Kita lakukan koneksi. Nggak ada yang namanya terjadi 3 tahap ini kalau kita tidak terhubung, sambung rasa hati ke. Betapa orang yang depresi, yang kesepian, masalahnya di koneksi. Bukan dia tidak ada orang yang menemani, tidak ada orang yang bersama dia, tapi rasanya dia kosong. Nah, perasaan yang tidak terhubung dengan dunia rasa miliknya, dunia rasa orang lain, atau dunia rasa maha kuasa, maka dia akan disconnect. Maka supaya nih miliknya, kalau orang itu berarti anak kita lakukanlah connect. Tapi ada basic mental, basic skill ya, baik itu orang tua, ayah, bunda, ataupun guru, yaitu bi'imam. Nah, peran orang tua tentu saja ketika anak kita sedang tidak baik-baik saja, atau sedang baik emosi yang destruktif. Kalau dari David Hawkins, destruktif itu marah, bangga juga loh, itu masuknya adalah ke destruktif.
Dia dari mulai bangga ya, bangga yang lebih ke dia ego, ada rasa bersalah, itu semuanya dia destruktif. Kita suka fokus ke situ, itu nggak salah sih, karena kalau ternyata nggak diurus dia bisa merusak. Emosi konstruktif apa? Yaitu mulai dari yang damai, mulai cinta kasih, mulai dia compassion, mulai dia dengan penalaran, mulai dengan jiwa pengasih, pemaaf, itu semuanya emosi-emosi positif. Tapi dalam rangka literasi emosi ini kalau mengacu David Hawkins 16, kalau mengacu ke Goleman adalah 8, kita hidupkan dua-duanya. Karena dia beriris orang tua dalam tahap ini adalah psychological first aid. Ini mengacu pada istilah WHO ya. Nah, apa sih BIMAM ini? Kita punya nggak sih ilmu, skill, dan juga mental? BIMAM itu adalah B-nya body language. Kita punya nggak ilmu untuk membaca? Bagaimana micro expression, macro expression? Apakah dia bohong nggak ya? Selain feeling, ada ilmu. Nah, itu dijelaskan di buku literasi emosi yang terkait dengan konteks parenting. E-nya empathy connection. Kalau tombol empati kita sebagai orang tua ternyata minim. Ternyata kita pun jenis-jenis golongan alexithymia. Sulit kita untuk bisa menjadi konselor kalau tidak ada. Ini mah basic skill ya. Active listening, dia bagian dari micro counseling. Lalu mindfulness. Tadi, mengapa kita harus punya investasi waktu? Karena mindfulness, di mana interpersonal ya, tensi kita, awareness kita, hadir hati kita secara emosional benar-benar utuh, penuh, menyimak apa-apa yang dialami anak, itu adalah mindful. Kayak nyambi, kita anak itu momen emosional, tapi kita nyambi sambil laptop, sambil pegang handphone, atau sambil kita menjadi konselor, kita enggak mindfulness, enggak hadir utuh dan penuh di apapun yang dijalani. Kita besarkan apapun yang terjadi. Nah, kita sebarkan vibrasi emosi positif. Kalau kita ternyata banyak sekali masalah yang nanti kita juga ada kecemasan ke masa depan, sulit anak mendapatkan energi positif dari kita. Ya, kalau kitanya banyak pesimis, kita micro counseling yang ini poinnya akan kita pelajari. Sedangkan kalau yang lain dipelajarinya di buku ya. Tapi yang jelas, telur saya apakah memenuhi nggak ya jadi BIMAM ini? Berarti ini ada 6 ya, teman-teman bisa. Oke, aku minim banget. 5 mungkin, boleh ya teman-teman, silahkan untuk melakukan scaling itu. Empati aku di berapa? Aku itu sulit sekali untuk masuk ke dunia anak. Nah, komponen 6 ini, karakteristik dari konselor ini yang sudah merasa oke, 7 ke atas, kalau kita scaling dari 1 ke 10, mana yang masih di bawah 7? Itu yang kita banyak belajar, banyak mengasah. Oh, aku ilmu sih udah ada, tapi ternyata gitu, ternyata aku mindfulness karena sibuk ngurus bisnis. Baru aja aku mulai bisnis. Ilmu sudah menumpuk gitu ya. Saya juga insya Allah sedang merasa happy, enjoy, tapi nggak mindfulness. Itu juga akan sulit untuk bisa menjadi konselor yang hadir dan penuh untuk dunia anak. Kita akan bahas di sini micro counseling. Oke, ini ya program konseling ya, tapi para psikolog pun belajar. Ini pengantar tentu saja, di Dandia sendiri ada khusus training terlibat menjadi konselor. Walaupun latar belakangnya bukan psikolog, meskipun latar belakangnya dia bukan konselor. Tapi ini hanya sebatas pengenalan dulu. Ini dengan closing. Lalu di tengah-tengahnya ada processing. Nah, teknik-teknik micro counseling inilah yang akhirnya diterapkan dengan mudah attending. Artinya atensi kita penuh, atentif banget. Nah, modal atentif kita beratensi, bukan mendengar, active listening. Active listening syaratnya attending. Nggak ada yang namanya di active listening, tapi dia nggak attend listening. Ibu bapak mendengar saya atau mendengarkan saya? Mendengarkan. Karena di situ ada atensi, ada prioritas, ada seleksi. Kalau mendengar, mungkin ya suara motor hanya mendengar. Hearing, modalnya telinga, tapi listening, telinga dan hati. Ya, lalu exploration. Rasa sedih kayak gini. Oh, yang kemarin itu ya? Oh, terus menggali, kayak menggali sumur ya, terus gitu ya, kita mencari tahu apa yang terjadi di dunia anak. Lalu paraphrasing, yaitu ketika situasinya mungkin udah kita sekali-kali, kalau katakanlah, saya menyarankan sebenarnya kalau prosesnya benar-benar itu 1 jam setiap orang tua itu sehari. Tapi kalau misalnya lakukan connect ini adalah sehari 1 jam. Mau dibagi 2 boleh 30 menit, tapi idealnya sih 1 jam ya. Seperti halnya itu 1 jam.
Nah, opening, processing ya, tadi udah. Paraphrasing itu misalnya kalau kita 30 menit, minimal 5 menit. Sehingga konseli kita, katakanlah anak kita di sini, konseli kita ya, udah 5 menit ngomong segala macam. Ini biasanya ketika dia udah curhat abis-abisan, katakanlah 15 menit pertama dia terus saja ya. Berikutnya adalah, oh yang dimaksud Ade itu berarti sedihnya 2 minggu yang lalu ketika Ade ternyata dituduh, kita restate, lalu kita menyimpulkan dengan bahasa kita. Itu paraphrasing. Lakukan secara berkala, biar kita juga fokus ya. Anak kita juga fokus terarah, ini ngomongin apa sih? Diskusinya nggak terarah atau konselingnya nggak terarah. Ini paraphrasing di situ ya. Lalu sometimes kita pun melakukan yang namanya sharing experience. Mama teringat dulu waktu mama juga dituduh nyontek. Gak enak banget. Nah gitu, ini media untuk beranjak ya bunda ya. Ayah ya. Karena sharing experience itu 2 kalimat untuk menguatkan bahwa it's okay, normal. Mama juga pernah berada di posisi gitu. Dan makin gak dihakimi ya. Lalu akhirnya reflecting. Reflecting apa? Tadi paraphrasing lebih ke state. Kalau reflecting itu, Adek, jadi menurut Adek dengan ya merefleksikan gitu. Ada arti yang kita beri. Kalau di paraphrasing hanya statement anak kita dari konseling kita, tapi kalau reflecting kita memberikan arti. Misalnya, oh atau gimana Dek? Kita lakukan gitu ya. Lalu berikutnya, oh dengan adik-adik nggak buruk ya, merasa gagal akhlak ya, misalnya merasa ditolak ya oleh teman. Nah ada refleks menyampaikan. Bisa jadi kalau kejadian itu teman, gimana? Nah, bisa jadi reflecting itu seperti itu. Di situ di dalamnya juga bertanya ya. Itu reflecting. Appreciation bisa dilakukan ketika kita memang melihat anak kita sudah nangis, sudah kenyang. Adek hebat banget. Adek udah bisa mengizinkan, membolehkan adek nangis. Mama apresiasi. Enggak setiap anak. Oh, enggak setiap anak. Adek istimewa. Dan dengan emosi yang begini, ya kita manusia. Itu kan ayah bunda sudah ini natural alami, tapi ada state-state yang mengarahkan lebih disistematiskan. Itulah fungsi ilmu ya. Sebenarnya mungkin teman-teman sudah melakukan berikutnya. Jadi gimana penerapan teknik-teknik micro skill counseling? Nah, connect itu apa? Ini akronim kontemplasi saya Pak Dandi ketika menemani anak biologis dan ideologis. Nah, C-nya tadi kita yuk yang namanya identifikasi, normalisasi. Oh, ada kayak gitu ya, ceritakan nama emosinya. Oh, mengolah rasa dan emosinya dengan bahasa lisan. Akhirnya dari 1 sampai 10 ada sedihnya di berapa? Nah, ini diferensiasi. Akhirnya dia pun paham sensasi level 10. Misalnya kayak tadi, aku takut pada pocong. Gitu ya, aku takut pocong. Skala takutnya di berapa? 10 karena dadaku deg-degan kalau aku itu untuk dia juga mengenali sensasi tubuh yang muncul. Kita arahkan, kita bimbing, kita temani. Lalu berikutnya adalah tentu saja cek kehadiran trigger ini untuk awareness. Adek, kalau takut tadi pocong emang itu misalnya ya. Nah, itu untuk dia aware pada pencetus dari emosi takutnya gitu ya. Lalu tuntaskan pesan dan kebutuhan. Nah, ini yang seringkali nggak sadar. Karena ketika kita, apalagi perilaku-perilaku yang sulit, misal reaksi emosinya. Saya, Pak Dandi, sahabat duta kesehatan mental dan dia, membedakan term reaksi adalah luapan rasa tanpa logika, tanpa nalar. Logika dan nalar. Sehingga ketika kita memilih diksi respon itu dalam konteks positif. Biasanya yang langsung aja, dia impulsif tanpa ada filter. Tapi nggak semua reaksi itu jelek. Respon, saya mikir, ini kebakaran sumbernya anginnya dari mana? Dari kiri ke kanan. Dia tidak bereaksi langsung lari. Dia ya, tubuh pun biasanya reaksi tubuh, bukan respon tubuh. Karena kalau reaksi biasanya dia memang simpatis. Lalu tuntaskan pesan. Oh, orang takut itu. Nah, teman-teman boleh nanti diskusi ya untuk mempraktekkan connect. Nah, tadi belajar sama Tante Umi siapa ya fasilitatornya di kelas kecil. Lalu apa sih pesan dari emosi takut itu apa sih? Kalau kita ada membayangkan pocong atau membayangkan ternyata ada kecoa, banyak sekali, kurang lebih mungkin 5 dari 10 anak pasar itu dari 160 hampir itunya kecoa, temanya kecoa gitu ya. Nah, balik lagi kalau dalam rangka connect, emang apa yang kamu butuhkan? Oh, ternyata pesannya adalah aku merasa terancam. Hal yang memang membuatku akan ada di posisi yang bahaya.
ini masalah hidup dan mati mah gitu ya, pernah nggak dicurhat? Nah itu tuh takut itu adalah alarm adanya bahaya, alarm adanya minta perlindungan, dihilangkan psikologis berikutnya, dipeluk, ditenangkan, dihilangkan ancaman. Tenang, oh nggak ada pocong ya mas, tentang brave ya, itu akronim juga, tapi cara-cara untuk mengatasi ketakutan. Nanti saya bagi namanya simulasi connect pada anak, membahas emosi takut. Dan ada emosi 7 lainnya yang kita bahas di literasi. Mari jelajahi lebih dalam makna connect berikut ini. Nah, bagaimanakah aplikasi Bimam dalam tahap connect yang bertujuan agar anak dia kenal dunia rasa dan emosi. Misalnya, yang saya contoh ya, banyak saya sharingkan juga, baik itu di dunia saya maupun anak ideologis. Nah, misalnya Arfi itu, ada ini kejadian mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya, dia sedih banget, gak mau sarapan. Kita nggak bisa membaca bahasa tubuh anak kita kalau kita tidak memberikan atentif tadi. Ada sinyal intuisi ibu, firasat ibu bahwa anak saya nggak baik-baik saja. Lihat sorot matanya, lihat bahasa tubuh sedih gimana sih bahasa tubuh sedih, apalagi bahasa tubuh sedih. Dadanya mengembang atau kuncup? Lesu, betul bahasa tubuh sedih itu. Apalagi? Ini sebenarnya ilmu bahasa tubuh juga alami. Dadanya kuncup. Bahunya tegak atau dia jatuh? Jatuh. Lalu ngomongnya speednya pelan atau cepat? Cepat. Yang sedih. Sedih itu energinya ya pelan-pelan. Kalau yang marah bisa jadi ya, atau yang takut bisa jadi dia panik kan. Itu sebenarnya respon-respon yang diberikan oleh anak atau reaksi-reaksi tubuh yang diberikan bisa terbaca dari speednya, dari sorot matanya, dari energi yang keluar. Oh iya, dia sedang sedih. Nah, momen yang saya lihat Arfi itu sedang sedih. Nah, aplikasinya gini connect itu. Oke, ini saya bagikan juga ya tadi C-nya, cerita nama emosi. Kan ini goal-nya ya, supaya anak itu dia saya akan. Nah, pertama anak menjadi akrab emosinya. Nah, apa respon kunci kita? Ini dijelaskan di buku literasi kita. Praktekkan. Mau cerita ke mama? Kita bimbing. Tambahkan kosakata. Arfi sedang sedih. Tapi akhirnya kita pun cek. Ketika anak sudah ditanya, ada apa sayang? Mau cerita ke mama? Enggak, aku baik-baik saja. Kita percaya nggak dia baik-baik saja? Enggak. Jangan stop di situ. Karena ada yang nggak sinkron nih. Karena ciri emosi sehat adalah harus sinkron di 4 pikiran, bahasa tubuh, dan bahasa rasa. Ini nggak sinkron. Orang sedih aja. Tapi kalau dia belum mau, kita bilang, oke, nggak apa-apa, mau cerita, datang ke mama, datang ke papa, atau ke kakak, kalau dia punya kakak. Yang penting kita arah kasih, curhat, itu adalah media dia untuk jadi baik-baik saja. Ya, kalau dia nggak maunya karena nggak deket, kok tiba-tiba ujuk-ujuk, tahu nggak sih ujuk-ujuk? Kok tiba-tiba tumben gitu ya? Orang tua mental blocking nih, makanya literasi emosi itu adalah dunia preventif. Kalau udah kuratif, anger 11 tahun bisa jadi punya mental blocking pada kita. Nggak sengaja kita melakukan salah dan hilaf. Atau luka pengasuhan itu udah ada di anak. Lebih effortnya lebih dahsyat. Tapi kalau literasi emosi, ini dunia preventif. Ya, jadi setiap kita bisa menguasai ilmu ini. Nah, kalau tahap kan, tapi kalau tidak berhasil, di buku literasi emosi dijelaskan gimana sih meluruhkan mental blocking anak. Nah, itu buku membayar utang pengasuhan. Di situ lebih lengkap lagi ya, bagaimana meluruhkan mental blocking anak, terutama ketika anak di atas 14 tahun. Nah, lalu mengolah rasa. Lisan. Sangat dimungkinkan anak pun mengalami beberapa emosi. Jadi emosi itu bukan sih, tapi aku juga ada keselnya mah. Nah, mohon ya, di-mute ya. Sebentar. Izin saya mute ya. Nah, lanjut ke olah rasa, anak ekspresif, menyatakan lisan, dan kita bimbing. Gitu, anak itu untuk restate perasaannya, walaupun kita akhirnya tadi kita merefleksikan dari bahasa tubuhnya Arfi, lemesnya Arfi, kayaknya Arfi lagi sedih, bener nggak sih? Gitu ya. Apalagi kita dengan bahasa cinta ya, dengan dia diusap, dengan dia dielus, bener nggak sih lagi sedih sayang? Nah, istilah-istilah itu bahasa cinta sangat banyak kita bantu ya di proses connect ini. Akhirnya dia riset, iya aku
merasa sedih. Nah, merasa ini menjadi bagian memantik tombol rasa. Biasakan anak ketika menyebutkan nama emosi, ikutin dengan kata merasa. Saya merasa takut, Mah. Saya merasa sedih. Itu akan memperkuat kadar rasanya, akan memperkuat dan menghidupkan tombol rasa sekaligus tombol emosinya. Gitu ya. Nah, berikutnya di sini. Nah, kuncinya apa? Tadi ya, kita mengaplikasikan apa? Para sing. Anak akan merasa didengarkan, diterima. Oh iya ya, Mama tahu banget apa yang aku rasa. Penting ini. Tahap 1, tahap 2, dia trust ke kita. Karena trust itu bisa membuka kan, curhat ke nggak setiap kita bisa kan milih-milih ya, dan itu feeling loh. Dan sejatinya anak itu ke bapaknya, ke orang-orang terdekatnya. Kalau misalnya ternyata ada ketertutupan, maka yang digali pertama kali adalah perbaikilah trust anak ke kita gitu. Nah, akhirnya yang kita lakukan tahap berikutnya. Nah, nilai Arfi ternyata dengan Arfinya loyo mak ya. Gimana bahasa tubuh kalau dia lagi gembira. Nah, oh iya aku sedang begini, itu akan menggali dia makin tadi ya. Iya, Arfi merasa sedih, dari sorot matanya sayang, mau cerita nggak ke mama? Nah, ini emosi anak, kita sedang melakukan reflecting. Merefleksikan bahasa tubuh anak. Lalu kita, mama sayang, apa yang Arfi sedihkan? Apa yang Arfi rasakan? Rasa anak. Lalu berikutnya nilai kadar emosi dan reaksi sensasinya. Sensasi tubuh. Karena emosi ini terkait erat dengan reaksi. Dia terkait erat, nggak bisa dipisahkan. Ketika emosi muncul, dia disertai reaksi tubuh. Reaksi emosi kita feedbackkan. Dari 1 sampai 10, kita namanya ini skala. Emang berapa sih skor sedihmu dari 1 sampai 10? Kalau 1 lemah, 10 kuat. Coba Arfi rasakan. Misalnya, aku 10 kayak tadi. Rasa takut juga 10 gitu. Karena saking deg-degannya dia merasa. Jadi anak itu belum mengenal angka. Bisa kan? Anak itu anak yang di bawah 5 tahun. Sedihnya, oh segini mama. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Tapi mendiferensiasi. Sedihnya banyak sehingga dia pun aware apa yang dilakukan. Ketika sedih aja ya cukup pengen nangis sekencang-kencangnya. Ada nggak dorongan nangis? Ada nggak dorongan teriak ya? Kayak tadi Mbak Tera juga, tadi Mbak Gita ya. Nggak apa-apa karena dorongannya ya ada keluarin. Nah itu fungsinya kita membimbing anak. Tentu saja respon kita kuncinya adalah ingin anak itu menerima. Sebelum dia mengelola, awalilah dia menerima semua. Kalau dia denial, nggak ada tuh yang namanya mengelola. Mengelola itu ada, tapi untuk dia merasa mau baik-baik saja kan harus diawali penerimaan bahwa mengakui kalau dia sakit. Kalau di titik dia denial, menyangkal saya baik-baik saja, saya tidak sakit. Pergerakan untuk mencari bantuan. Nah, inilah kenapa diinternalisasi oleh kita. It's okay. Di sampingnya ketika anak sedang takut, sedih, marah. Kita nggak selalu ayah bunda mengasuh anak tuh sebentar. Banyaknya dia akan menghabiskan hidupnya bersama pasangan. Jadi bekal-bekal ini sesungguhnya kita tidak bisa lagi kita dampingi. Tapi dia punya bekal. Dia punya wawasan, dia punya skill, dia punya mengembalikan mental yang sedang tidak baik-baik saja ke mental yang baik-baik saja. Ini bimbingan awal, seperti halnya bimbingan kita dia untuk bersepeda, bimbingan survival yang lain, menyetir, berenang. Kan nggak selalu berenang, nggak usah belajar berenang. Tinggal minta bantuan aja ke mama. Papa, ada babysitter. Kamu nggak usah belajar mobil. Enggak ya bunda, itu tuh survival skill. Betapa banyak kejadian di sekitar kita, mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi yang IPK-nya luar biasa secara intelektualnya ya, secara IQ-nya, tapi kejam diterpa ujian-ujian emosional, apapun itu temanya, dia gagap emosi karena nggak pernah dibimbing, nggak pernah latih. Yang dilatih terus saja otaknya, otak kepalanya, sementara hatinya nggak pernah. Justru berguna ketika anak itu mandiri, jauh dari kita. Sebagai tahap ini merasa bahwa aku diterima dan gak apa-apa ternyata sedih, gak apa-apa menangis. Bulan kemarin saya dan Pak Dani diundang self love kepada
230. Ini undangan kedua atau ketiga ya Pak Dandi ya. Secara rutin ternyata di teknik bijaksana sekali sekarang disisipkan ada mata kuliah bagaimana ilmu sosial terutama. Akhirnya psikolog yang dihadirkan. Kami belajar tuh ada salah satunya yang mengatakan bahwa atau untuk membiarkan menangis itu nggak boleh Bu Dia. Dan itu nggak ada gunanya. Logikanya menghakimi perasaan tadi. Tapi nggak ada gunanya. Terus saya bilang gini, yang mereka juga ngakak ya Pak Dandi ya. Mereka tertawa. Memang menangis itu tidak mengubah masalah. Tapi dia mengubah lebih baik. Sehingga akhirnya perasaan yang lebih baik itu sebagai modal dasar masalah dan menyelesaikannya. Memang menangis bukan untuk mengubah masalah, tapi mengubah perasaan. Langsung dia, oh kayak gitu. Anak yang SD, SMP, kami pun mengasuh anak-anak kuliah tentang literasi emosi ini. Seru banget ya. Masya Allah. Nah, itulah ya, yang normalisasi adalah perbuatan empati. Nah, berikutnya sesi tanya jawab akan dibuka ini. Jadi, termasuk akhirnya kita membimbing trigger. Sebelum kita kelola dulu triggernya. Sebelum kamu sedih, sebelum kamu takut, sebelum kamu marah, emang umumnya emosi itu terpantik adanya stimulus. Tapi stimulus itu ada dua, stimulus dari luar, stimulus dari dalam. Bisa jadi dari dalam dia, nggak ada tuh yang menghina dia. Tapi suara batinnya yang muncul, nggak dari luar, berupa trigger, pencetus, pemantik. Nah, emang sebelumnya sedih. Oh, jadi berikutnya sayang, kalau ternyata Arfi tuh, apapun barang kehilangan, bilang ke mama papa biar mama papa bantu. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan sebelum pola itu berulang. Karena emosi, nah mengelola emosi juga salah satunya mengelola trigger. Kita mengenali kapan emosi ini muncul. Oh iya, setiap dia ada value dia ternyata dilanggar sama kita. Oh, setiap. Nah, ini kita membaca pola emosi. Kenapa kita membimbing? Mudah-mudahan ini. Lalu berikutnya adalah yang terakhir, tentu saja ini juga yang penting, menuntaskan di 16 emosi, di 8 emosi itu ada Tuhan perlindungan. Oh, takut itu dia ingin ditenangkan. Oh, emosi dari gembira, dia enggak? Kalau anak lagi gembira, lagi happy, aduh asik, aku diterima nih, jadi pemain inti basket. Aduh, asik nih, aku berhasil menyelesaikan Rubik's. Apa kebutuhan emosi ketika anak senang? Jangan hanya bahas yang emosi yang destruktif ya. Emosi konstruktif pun harus kita hidupkan. Apa? Oke, diapresiasi Mbak Fitri. Oke, apa lagi? Oke, bagus. Ya, pujian, betul. Apalagi kebutuhan ketika anak sedang senang? Ya, betul. Pengakuan reward siap, diminta bersyukur, balisna bagus, apalagi kebutuhan diakui bisa jadi betul. Betul. Ikut senang juga bagus. Divalidasi rasa senang. Iya, betul. Wah, senang banget. Kasih acungan jempol itu bagian apresiasi ya. Apresiasi 2. Ada lisan, ada berupa dia juga perbuatan ya, atau verbal non verbal. Itu bagus. Ikut bangga. Betul, Mbak Devi. Ya, oke, terima kasih. Betul. Diapresiasi, dia dikuatkan konsep dirinya. Tuh kan? Kata mama juga, kamu bisa. Dikuatkan konsep dirinya jadi positif. Nah, ini nak, kalau kamu someday ada sesuatu yang membuat kamu ragu, ini pembuktian kalau kamu berhasil. Lalu juga apa? Ikut senang. Ikut senang, ikut merayakan dengan syukur. Aduh, aku senang banget. Mama ikut senang loh. Masya Allah, usaha kamu gitu ya. Kita ikut happy semua ekspresinya. Enggak, ya gitu aja. Bagus sih nak. Tapi kita nggak mindfulness. Terus someday ketika dia ada momen happy, dia mau sharing nggak ke kita? Kalau feedback kita flat, feedback kita, respon kita ternyata tergolong yang gagap emosi, yang cuek, acuh tak acuh. Berikutnya dia akan sharing lagi nggak momen happy-nya? Enggak. Dia berbagi ke orang-orang yang memang dia pikir dia
satu hati, satu rasa dengan aku. Itu tentang masalah attachment kalau dalam konsep parenting. Menguatkan emosi-emosi positif. Akhirnya ketika dia happy pun, aku akan bilang mama. Ketika dia merasa kebersyukuran, aku bilang papa. Wah, itu luar biasa ya. Jadi kebutuhan untuk kita ya, ilmu kita untuk melihat kebutuhan di balik emosi yang konstruktif atau emosi destruktif itu sama-sama penting, sama-sama genting. Karena tadi dua-duanya kita tumbuhkan, yang satu emosi yang konstruktif, kita hidupkan, kita besarkan, suburkan terus-menerus. Kita menjadi bagian bertumbuh. Anak mengalami emosi-emosi yang positif. Tapi kalau emosi negatif, kita kelola. Jangan sampai emosi negatif itu merusak sisi emosi yang positif atau konstruktif. Ya. Jadi kalau emosi konstruktif dihilangkan, kalau emosi destruktif dihilangkan itu nggak mungkin. Karena dia pasti selalu ada, selalu mengiringi momen-momen emosional anak. Ya, yang ada adalah ilmu mengelolanya supaya dia jangan sampai merusak sisi-sisi positif dari anak atau dia menghabiskan dan menggerus sisi-sisi emosi positif anak. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan ini lebih jelasnya disampaikan di buku yang jelas. Akhirnya makin spontan ekspresi anak makin baik, makin sensitif emosi anak makin baik, makin terbuka juga makin baik, makin selaras makin baik. Latihlah terus sehingga koneksi ini menjadi modal besar sehingga anak itu bisa berkoneksi dengan berapa banyak orang tua yang banyak mendidik anak itu supaya mencintai orang lain. Mencintai, dia mengabdi atau dia beribadah kepada Maha Pencipta. Tapi berapa banyak orang tua yang mengajarkan itu yang sering luput dari perhatian kita. Padahal sebelum dia bisa memberi, kenyangkanlah dia untuk menerima. Belum dia peka pada perasaan orang lain, pekalah dulu pada perasaannya. Sehingga itu modal awal. Di dimensi 1 itu modal ya. Nah, mungkin dari kami begitu aja. Kalau ternyata ada kesulitan, mungkin bunda-bunda memberikan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau dari saya udah cukup. Pak Dani, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, terima kasih. Teman-teman bisa menyimak di buku Literasi Emosi. Kalau bagi yang belum pesan, silahkan pesan ke yang pengundang ya, teman-teman ya. Tapi kalau bagi yang udah pesan, insya Allah kami akan distribusikan buku ini mulai dari tanggal 1 sampai maksimal tanggal 6. Berarti awal bulan puasa ya, insya Allah. Nah, mungkin itu aja, dan kami juga membuka kesempatan teman-teman kalau untuk jadi reseller, kalau passionnya di reseller silahkan ya, di selling gitu silahkan. Tapi kalau teman-teman passionnya adalah berbagi, sebagai guru, sebagai pegiat kesehatan mental, sebagai psikolog, sebagai pegiat ya, pegiat kesehatan mental, teman-teman bisa ikut duta literasi emosi dan dia. Ada TOT yang kami akan berikan di Mei gitu insya Allah ya, training for trainernya. Jadi kalau training for trainer itu 4 kali 4 jam, 16 jam teman-teman belajar tentang emosi. Nanti teman-teman yang menjadi fasilitator. Jadi teman-teman yang memberikan materi seperti halnya materi-materi yang diberikan dan dia. Dan insya Allah buku dan dia ini memang dihakikan. Jadi ada hak ciptanya, hak kekayaan intelektual, sehingga hanya para duta literasi Indonesia aja yang dan dia berdayakan yang berhak untuk menyebarkan ilmu ini secara luas gitu ya. Kalau membacanya silahkan ya, tapi untuk menyebarkan sebagai pemateri kami hanya berikan privilege itu ke para duta literasi emosi. Mungkin itu aja teman-teman, nanti kami akan informasikan ya bagaimana program TOT itu. Nah, Pak Dani gabung yuk, kita masuk sesi tanya jawab, ada 20 menit lagi ya. Oke, silahkan kita mulai dari Dari ini dulu ya, yang live dulu aja ya. Yang maksudnya yang banyak ya. Ya Pak Dandi boleh bantu sambil saya yang chat dulu. Yang di sini yang langsung aja ya. Kita sesi 1 sambil lihat jamnya. Sesi 1 kita 2 orang dulu dari yang live, berarti langsung yang on mic. Dan 2 orang dari chat ya. Kalau kira-kira pertanyaan dari chat sudah terjawab ketika tadi dalam proses pemberian materi,
kita nggak usah bahas lagi ya Pak Dandi ya. Nah silakan Mbak siapa nih? Mbak Sani ya. Silakan Mbak Sani. Iya, halo Ibu dan kawan-kawan Ya, semuanya. Assalamualaikum. Langsung aja Waalaikumsalam. ya, Bu. Boleh silakan. Materinya Masya Allah luar biasa sampai mau berkaca-kaca. Hari ini saya mau bertanya mengenai berbicara mengenai emosi. Apakah temperamental itu salah satu sikap yang keturunan gitu ya, dari keturunan. Nah, Siap. jika temperamen itu adalah watak yang memang sulit diubah sehingga banyak pasangan yang tidak kuat untuk bertahan bersama mereka, maka apa sih langkah yang paling tepat untuk orang yang terdekat sama dia gitu. Siap. Nah, terus satu lagi nih Bu, kan generasi sekarang itu terkenal dengan generasi antisosial dan makin banyak yang memiliki mental health issues. Dan dari point of view orang tua, itu banyak yang menasehati mereka itu dengan makanya sholat, makanya ngaji gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut, cuman penangkapan dari para remaja ini itu kayak ini tuh mental health loh, tapi mamanya tuh nggak ngerti gitu. Jadi harusnya itu seperti apa ya menjadi remaja, maksudnya memahamkan remaja ini supaya mereka itu yuk mungkin banyak yang terkendala dengan biaya untuk konsultasi dengan psikiater atau dengan psikolog gitu. Jadi apa sih langkah yang tepat untuk para remaja ini supaya mereka itu punya pemahaman yang lebih baik mengenai mental health ini. Ya. Udah itu aja. Terima kasih, Bu. Siap, Mbak Sani. Terima kasih. Oke. Mungkin satu-satu kita jawab ya, Bu ya. Siap. Silahkan Pak Saya Dandi. jawab nomor 1 dulu kali. Boleh. Ketika ternyata pasangannya tadi Temperamental ya. gitu, apakah bisa diubah atau tidak gitu ya. Pada dasarnya manusia itu selalu belajar. Dimanapun, dalam kondisi apapun, manusia itu selalu belajar. Dan manusia itu bisa berubah gitu ya. Bisa berubah, selalu bisa berubah. Sehingga kita tidak bisa memberikan sebuah label ke seseorang dan seakan-akan itu akan berlaku sepanjang hayat hidupnya. Gitu ya. Kita tidak bisa seperti itu. Karena manusia itu selalu belajar, selalu berubah gitu ya. Ini tercermin dalam apa? Dalam hal tingkah laku. Gitu ya. Tadi kan yang dibilang adalah tingkah lakunya yang seperti itu terhadap pasangan gitu ya. Nah, tingkah laku sendiri bisa berubah gitu. Seperti apa untuk merubah tingkah laku? Tingkah laku itu ada predisposisinya. Predisposisi tingkah laku adalah sikap. Maka kalau kita mau merubah tingkah laku orang, rubah dulu sikap orang tersebut. Gitu. Nah, karena kan behavior sama dengan person dikalikan dengan environment. Apa yang ada di personnya dan apa yang ada dari environment, gitu ya, di lingkungannya. Sehingga harus dirubah dari orangnya dan dirubah juga dari lingkungannya, gitu ya, memberikan stimulus, gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara di person, gitu, tingkah laku itu predisposisinya adalah sikap. Maka kalau kita mau merubah tingkah laku, rubah sikapnya. Nah, sikap terdiri dari 3 ranah. Maka kalau mengubah sikap orang, 3 ranah ini yang harus diubah. 1, ranah kognitif. Sehingga berikanlah asupan kognitif yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Makanya penting di situ pengetahuan, maka di situ menjadi penting ilmu gitu ya. Penting dia tahu gitu. Dapat konsep baru gitu ya, konsep-konsep. Maka pengetahuan itu penting, knowledge, cognition gitu. Apa yang ada di kognisinya dia, berikanlah sesuatu yang berubah dari yang sebelumnya gitu. Itu satu, baru satu tuh tapi itu tuh kognisi itu. Kedua adalah afeksi, rasa. Dipantik rasanya supaya dia mau gitu ya, supaya dia senang, dia suka gitu. Afeksi. Yang ketiga adalah konasi. Diberikan bekalnya bagaimana cara melakukan itu gitu. Sekarang banyak orang berharap tingkah laku berubah, yang hanya diberikan adalah konsep. Hanya Begitu kognitifnya. konsep hanya kognisi aja.
Padahal tahu itu bukan, ini hanya salah satu ilmu ya. Tahu itu Betul. hanya salah satu dimensi ilmu. Betul. Jadi itu dan tahu itu juga ternyata itu baru tahu sampai ke paham tuh tadi kan ada urutannya gitu loh. Betul. Gitu. Sehingga dan itu masih wilayah kognisi aja itu. Gitu. Sehingga harus ketiganya sekaligus. Makanya kayak misalkan workshopnya anger management tuh dan dia gitu ya. Konsep anger management kita kasih tahu, berikan kayak sekarang ini juga literasi emosi. Konsepnya kita beritahukan. Ada konsep yang berbeda baru masuk ke kepala orang kan. Oh, oke, begini. Digugah rasanya. Sehingga orang mau ikutan, mau terlibat. Setelah rasa digugah, kita beri bekalnya gimana ini cara untuk menularkan ke anak. Bagaimana menularkan ke suami. Bagaimana mengelola ke dirinya pribadi juga kayak apa. Betul. Ketika 3 itu dilakukan semuanya, maka sikapnya berubah. Betul. Gitu. Jadi dari 3 ranah itu menjadi sikap, baru menjadi tingkah laku. Dan kalau sudah jadi tingkah laku, kalau cuma dilakukan sekali, itu baru hanya tingkah laku saja. Belum jadi kepribadian. Padahal yang kita harapkan, dia berubah itu menjadi kepribadian. Kalau jadi berkepribadian gitu ya, artinya harus jadi pola. Orang kalau hanya melakukan 1 kali, itu orang belum berubah. Baru bertingkah laku 1 kali. Karena kalau sudah menjadi perilaku yang berkelanjutan, berpola, repetitif, itu harus berkali-kali. Gitu. Betul. Mungkin Dan dalam hal ini dibedakan tadi konsep emosi dan ekspresi emosi ya Pak Dandi ya. Karena kita mengenal itu 2 konsep yang berbeda. Kalau emosinya alami, ekspresi emosi adalah hasil belajar. Berarti orang temperamental itu bukan karena turunan. Bukan karena ada warisan dari darah gitu ya. Seperti halnya kita diturunkan warna mata, warna rambut gitu ya. Tapi kalau ekspresi emosi hasil belajar dari lingkungan, tetapi akhirnya menetap jadi kepribadian. Makanya mengubahnya memang tidak mudah ya Pak Dandi, tapi bisa gitu. Nah, tapi usahanya harus berdarah-darah ya, berjilid-jilid ya. Dan proses belajar itu ada 2. Tadi makanya tadi Bu Tri ya tadi yang cerita ya, bahwa ternyata dia melihat dari temannya seperti ini dan dia mencontoh gitu ya. Nah, belajar itu ada 2. Yang satu di mana dia experiential learning, ngalamin langsung. Ya, sehingga dia menangkap ada sesuatu di situ yang dia tangkap, dia maknakan. Kan itu tuh selective internalization. Jadi dari kejadian dia alamin diinternalisasi ke dalam. Betul. Gitu. Itu namanya selective internalization. Gitu. Dan ternyata ada yang dia alamin, ada juga ternyata yang dia nggak ngalamin, tapi dia melihat orang lain yang ngalamin. Itu namanya vicarious learning. Dan dia pun sama akan melakukan selective internalization, diinternalisasi. Menjadi nilai-nilai, menjadi values yang dia pegang gitu. Siap. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa menjawab yang pertanyaan kedua ya, bagaimana mengedukasi orang tua terhadap isu-isu mental health ini ya. Sebenarnya yang kita bisa lakukan mungkin kita yang prioritas adalah apakah perilaku orang tua itu hal yang kita bisa ubah atau enggak. Itu di dalam kendali kita atau di luar. Jelas-jelas perilaku orang tua itu adalah di luar kendali. Sehingga kalau di luar kendali itu cukup kita ajak dan doakan. Tetapi jangan kita harapkan penuh menjadi kunci dari perubahan. Berarti yang kita lakukan adalah kitanya atau enggak si remajanya. Misalnya kalau remajanya yang dia ngeluh ke kita ya, menghadapi orang tua, kok orang tua saya nggak suportif, orang tua saya nggak peka gitu. Nah, kita perkuat. Kalau di bahasa dan dia, kita berikan imunitas mental ke dia. Karena yang kamu bisa kendalikan adalah apa-apa yang kamu lakukan, apa-apa yang kamu pikirkan. Kalau di luar itu bukan wilayah kendalimu. Jadi kita edukasi anaknya dulu silahkan. Tapi kalau ibu selaku di sini katakanlah guru, pendidik, bisa mendekati dua-duanya, alhamdulillah gitu ya. Ibu bisa jadi jembatan jadinya. Orang tua disentuh, anak disiapkan ya. Jadi keduanya insya Allah itu akan membuat suatu perubahan yang lebih signifikan daripada kita hanya satu sisi ya. Sisi anaknya aja atau sisi orang tuanya aja. Nah, itu juga bukan hal yang kita harapkan, tetapi ada sesuatu lah yang bisa kita rubah, terutama dari yang
sadar duluan. Siapa yang sadar duluan? Orang tuanya kah atau anaknya? Nah, mulai aja dari situ dulu ya. Itu Jadi mungkin ya Mbak Sani. Kita sadarin ada wilayah yang namanya circle of concern, ada yang namanya circle of control. Circle of concern itu sesuatu yang harus kita concern. Circle of control itu sesuatu yang kita bisa kontrol. Cek yang tadi itu termasuk circle yang mana. Kalau ternyata itu circle of concern, berarti kita harus peduli. Kedua, cek lagi. Ini circle of controlnya kita nggak? Kita bisa melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan nggak? Bisa, lakukan sesuatu. Betul. Tapi kalau ternyata, ini nggak bisa kita rubah, hanya bisa kita peduli saja. Nah, akhirnya yang kita lakukan sebisa mungkin dalam mengingatkan, sisanya yang mendoakan. Gitu. Bentuk kepedulian Bentuk juga. kepedulian doa juga. itu Gitu. Allah, Tapi ya, begitu kalau ternyata bisa lakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu. Betul, betul. Kita dari chat dulu deh, Pak Dandi, silakan. Boleh. Apa nih? Ini saya cek dari atas dulu ya, nanti kita pilih 2. Ya. Mohon maaf nih, tidak bisa semuanya ya. Baik, ini... Kalau teman-teman yang memang udah punya anak remaja di atas 14 tahun, maka memang sangat disarankan adalah memiliki buku Anger Management 14. Karena itu bahasan relate dengan gue banget gitu, bahasan dunia remaja. Tapi kalau bahasan literasi emosi itu memang buku saku untuk para pendidik, orang tua, guru BK ya, atau mungkin psikolog yang nanganin anak ya, atau anak SD SMP lah maksimal gitu. Tapi kalau udah dia masalah-masalah remaja, sebaiknya memang buku Anger Management 14. Nah, gitu. Ini ada satu dari Bu Lisda Muhlis, saya bacakan dulu ya. Ini Silakan. pertanyaan dari saya dulu, sebelum ke open mic. Kemarin anak saya usianya 14 tahun, tiba-tiba suka ngegas kalau bicara sama saya. Dia memang tipe pendiam, jadi nggak suka cerita banyak sama saya. Tapi saat kakaknya pulang dari pondok, nempel sama saya kemana-mana, cerita aktivitas di pondok. Si adek malah suka cemburu, malah marah-marah nggak jelas. Gimana ya solusinya? Siap-siap. Solusinya diterima dulu ya, Bunda ya. Oke, ini namanya cemburu. Cemburu tuh apa sih emosi dasarnya? Ayo. Nah, cek. Waduh, cemburu tuh emosinya kompleks banget ya. Tapi Allah berikan ke kita. Nggak hanya ke kita loh. Berikan ke siapa? Ke anak Adam. Habil, Kabil ya. Ada tuh yang kecemburuan yang muncul. Termasuk ke siapa? Ke saudara-saudara Yusuf kecil. Itu juga temanya cemburu loh, ya. Jadi cemburu itu emosi dasarnya di situ ada insecure. Insecure tuh emosi dasarnya takut. Lalu juga ada emosi dia marah. Takut kenapa? Dia tadi ada ancaman kehilangan perhatian dan kasih sayang ibunya. Apa kebutuhan emosinya? Penuhi perhatian dan kasih sayang, kasih garansi bahwa kamu juga tetap raja dan ratu dari Abi dan Umi ya. Nah, lalu takutnya takutnya tadi udah dikelola sama kita insecure-nya. Kalau ada ternyata marah juga, merasa tidak adil, mungkin terjadi anak yang cemburu merasa bahwa dia mendapatkan perlakuan pilih kasih. Berarti itu marah. Karena marah itu dipantik ketika menghadapi momen ketidakadilan. Di perspektif anak, dan itu sah. Ketika anak merasa bahwa saya mendapatkan perlakuan pilih kasih ke orang tua, sah. Dia merasakan emosi marah, valid. Kalau kata kita, kata siapa? Kamu dikasih 1, kakak kamu dikasih 1. Enggak, aku 1, tapi aku bocek sedikit, kakak mulus. Waduh. Bisa loh ya, anak kan itu merasa pilih kasih. Itu emosi marah, pilih kasih itu. Karena itu kan pemaknaan ya. Jadi marah dan takut dari emosi cemburu itu dibaliknya. Betul. Buat orang tersebut, ketika dia memaknakan, kita memaknakan, anak juga memaknakan, mempersepsikan sesuatu. Persepsi itu, buat yang bersangkutan, itu adalah sebuah reality. Itu adalah sebuah kebenaran. Jadi walaupun kita misalkan orang tuanya bilang, enggak gitu kan datanya gini loh sebenarnya. Itu kata kita. Tapi kalau pemaknaan dia kan beda. Dan buat dia itu adalah sebuah kebenaran, gitu, sebuah reality buat dia itu. Gitu. Ya, emosi karena menyangkut tadi ya, subjektif
experience ya Pak Nadia, pengalaman Ya. subjektif dan sah. Dan itu yang kita kelola. Concernnya bukan membuktikan bahwa mama adil. Bukan. Bukan itu yang anak butuhkan. Mungkin itu kebutuhan kita ya. Secure-nya kita bahwa kita orang tua yang adil kok. Tapi kebutuhan anak bukan itu. Jadi kita fokus ke kebutuhan anak dulu ya. Ya. Jadi berarti kita tanggulangi, kita kelola rasa takut dan rasa marah. Ya. Nah, itulah kenapa. Kenali emosinya, Iya. kenali kebutuhan dari emosi itu apa? Kelola. Satu yang takut tadi garansi bahwa dia juga istimewa di hati kita, buktikan dengan perilaku ya, karena itu menguatkan juga bahwa Ade mau curhat juga kapan gitu. Kita akhirnya kayak namanya Pak Dandi curhat manajemen gitu ya. Oke, Ade pagi, nanti Ade ayah, oh oke gitu. Ternyata dia concern mamah menangkap, memahami aku, mengerti aku. Itu takutannya. Kemarin yang pilih kasih sama. Jadi keadilan itu menurut Ade adil tuh yang seperti apa? Yang mama sekarang rasakan menurut Ade mungkin gak adil atau apa yang harus mama lakukan. Nah, anak remaja bisa dialog ya Pak Dandi ya. Gak selalu rasa dan emosi anak itu memang bisa kita baca, tetapi anak bisa kita ajak bicara. Dari bicara itu kita bisa menangkap apa-apa yang sebenarnya anak butuhkan. Kalau ternyata anak 14 tahun kita sudah dampingi secara mandiri, tetap aja emosinya meledak-ledak, berarti ada tema takut berkepanjangan atau amarah berkepanjangan. Itu ranahnya bukan konseling lagi, ranahnya bukan self-help lagi. Karena bentuk help dalam psikologis itu ada dua, self-help dan professional help. Literasi emosi, anger management itu namanya self-help. Orang tua melakukan dulu upaya preventif. Tapi ketika dia sudah memang tadi ranahnya memang ranah klinis, udah minta bantuan profesional, berikan ke profesional ya. Kayaknya ini juga ngejawab tadi yang ada pertanyaan di chat tadi. Iya. Tapi dahsyat memang Pak Dandi, cemburu itu harus dikelola. Insya Allah kami pun bagikan di buku literasi emosi ya, mengelola cemburu ya. Bukan tema anak-anak, tema kita juga kok bunda-bunda ya. Iya. Baik, satu lagi mungkin dari open mic ya, siapa? Boleh, silakan. Singkat aja ya, waktu kita udah ini terbatas, mungkin kita minta 5 menit lagi ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Singkat saja. Yang mau open mic silakan. Yang open mic silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga, silakan. Mbak Musa. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. Musafira ini ya, Oh, silakan. Ya, udah terdengar Bunda? Ya, minta maaf nggak bisa on kamera lagi sakit. Gini Bu Dia dan Pak Dandi, saya sulung saya dia susah sekali, dia tidak bisa menerima atau kurang bisa menerima kalau kita ingin memberikan feedback positif ke dia. Misalnya seperti ini, dia melakukan sesuatu yang baik atau yang hebat menurut kita, ketika kita mengapresiasikan, dia menghilang deh. Apa ke out? Kayaknya sinyalnya sinyalnya bermasalah ya mungkin ya. Di saya aja atau di teman-teman juga sama menghilang? Sama Bu. Sama ya Bunda. Ya. Oh iya. Baik, kalau gitu berarti ke Mbak Lin aja ya. Lin aja. Silakan sambil menunggu nanti Ibu Musafir. Betul. Musafira ini. Mangga Mbak Lin. Assalamualaikum. Maaf saya off kamera lagi sakit. Nggak apa-apa. Ini begini, anak saya kadang kalau dia misal sedang gembira berhasil, euforianya luar biasa. Tapi ketika dia gagal, dia ngerasa, saya lihat ekspresinya tuh jatuhnya tuh luar biasa. Jadi saya pikir ada yang mungkin harus dikelola dari dalam diri dia, bahwa sebetulnya dia sudah berusaha gitu. Cuman saya gimana ya cara sama dia sehingga jangan sampai seperti itu, jadi 180 derajat seperti itu, karena terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lin. Mungkin nanti Bu Dia akan menjelaskan tentang caranya. Saya ingin bercerita tentang sekilas sebuah cerita yang mirip-mirip dengan gini. Jadi di alat tes psikologi itu ada yang namanya Pauli, ada yang namanya Kraepelin, yang kayak koran. Orang suka berasumsi ya, yang bagus itu adalah yang rata. Dia suka seperti itu. Orang berasumsinya gitu.
Nah, ada seorang yang ngelamar ke Astra, kebetulan waktu itu konsultannya kami. Nah, dia rata hasilnya. Dia pikir itu bagus gitu. Dengan cara memanipulasi. Saya tanya, ini ngerjainnya sesuai nggak dengan instruksi? Sesuai gitu. Demi Allah, dia sampai bilang demi Allah. Baik, kalau gitu saya ceritakan. Kalau kamu, karena saya pegang demi Allahnya kamu. Alat tes ini dulu ketika sejarahnya dibuat, alat tes ini untuk ngetes orang gila. Dan orang gila itu hasilnya adalah rata. Nah, kalau kamu hasilnya rata, dan kamu bilang sudah demi Allah sesuai dengan instruksi, saya tanya, kalau ini artinya apa berarti? Artinya kamu gila. Ada nggak perusahaan yang mau nerima orang gila kerja? Nggak ada, saya bilang gitu. Maka saya tanya, bener nggak? Akhirnya dia ngaku bahwa sebenarnya dia nggak seperti itu. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah apa? Orang berpikiran bahwa kayak emosi pun rata, pengennya rata gitu, pengennya stabil gitu terus. Tapi ada juga yang kayak barusan, naik banget, ada turun banget, gitu. Maka sebetulnya itu ada yang namanya toleransinya. Naik turun itu boleh, gitu. Tapi ada toleransinya, ketinggian jelek, kerendahan juga jelek gitu. Dia ada di sedang. Nah, bagaimana untuk tetap menjaga berada di posisi itu gitu. Mangga Bu Dia, silakan. Oke. Kalau saya menyoroti lebih ke usianya. Di usia berapa ya anak ini? Sekarang mau 18. Oh ya, oke, 18 tahun berarti memang ada yang butuh dikelola ya. Kalau dia masih seperti itu di bawah 10 tahun masih wajar, meskipun tetap kita tangani. Tapi kalau udah 18 tahun berarti ada sesuatu yang lebih serius kita menanganinya. Dalam arti berarti yang bisa kita lakukan selain mengelola emosi itu, ekspresi itu, luapan-luapan energi, baik itu gembira atau sedih, adalah juga kita mengintervensi pada konsepnya. Apa sih konsep happy dia? Apa sih konsep gagal dia? Nah, karena ini akhirnya jadi value buat dia. Jadi hal yang penting. Bisa jadi akhirnya dia mengartikan bahagia itu adalah dengan hal-hal materi. Dengan hal-hal yang namanya prestasi. Kalau aku mencapai prestasi tertentu, maka harga diriku naik. Tapi kalau aku gagal, harga diriku langsung turun. Nah, bisa jadi dia ada pemaknaan-pemaknaan secara kognitif, udah ada false belief, Mbak Dandi, yang harus kita juga intervensi, bukan hanya mengelola luapan energinya aja, gitu. Nah, berarti kalau ini udah intervensinya udah oleh profesional ya. Nah, tapi ada juga catatan kalau ibu mau belajar dulu ilmu tentang anger management 14, bisa diberikan buku anger management 14. Berikan aja. Nah, ini ada buku tentang psikologi. Mau nggak baca? Silahkan aja kalau pas lagi luang misalnya. Biar dia baca, dia menyimak tanpa kita menggurui ya, tanpa kita dikte suruh-suruh. Pokoknya ada buku, silahkan kamu belajar. Dan kalau misalnya tadi ekspresi terutama ketika emosi destruktif ya, selama tidak dalam hal yang menyakiti diri, menyakiti orang lain atau menyakiti properti, maka masih aman sebenarnya. Hanya kadarnya aja gitu yang mesti kita ingatkan, kita kelola, kita luruskan. Tapi kalau misalnya tidak ada warna-warna cara-cara coping yang destruktif, sebenarnya cukup aja diedukasi. Misalnya dengan dia dihadirkan ke kelas workshop, dihadirkan dulu buku, silahkan itu dulu. Nggak butuh ke profesional dulu. Kecuali kalau udah ada self harm Pak Dandi ketika dia gagal gitu ya. Udah ada dia ngamuk-ngamukan, merusak iPhone-nya, merusak laptopnya. Nah, itu kayak kasus-kasus klien kami. Nah, berarti itu udah destruktif. Iya. Udah saatnya bantuan profesional. Ada klien kami yang udah habis 2 laptop dan 2 handphone. Iya, itu udah semua. merusak barang. Dia nggak merusak diri dia. Nggak merusak orang lain, tapi barang-barang itu ya, displacement kalau dalam bahasa psikologi. Dia melampiaskan marahnya, tapi dengan cara yang destruktif ke barang. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada, edukasi dulu aja dengan buku, edukasi podcast tentang kesehatan mental, sehingga dia tahu. Termasuk juga diskusi tentang makna bahagia, makna gagal. Nah, itu juga silahkan. Ibu bisa bicara banyak, lakukan connect ke anak ibu, gitu ya. Jadi, itu tadi apa? Edukasi. Itu kognisi. Ya. Nah, tadi connect dengan anak apa? Tanya apa yang dia rasakan. Itu berkoneksi. Nah, itu sebenarnya afeksi. Nanti bekalin dia dengan cara bagaimana mengelolanya. Nah, itu konatif. Gitu, itu konasi. Gitu. Ya, itulah pembelajaran ya, pergeseran dari mau tidak mau.
dan mampu ke mampu ya Pak Dandi. Betul. Tidak mau ke mau atau tidak mampu ke mampu. Baik, ini Oke. satu pertanyaan terakhir Bu Dia. Iya, Semoga gimana tuh? menjawab tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi anak usia 4 tahun yang ketika kita beri arahan atau nasihat, tapi respon anak malah marah dan bahkan memukul. Mohon sarannya, terima kasih. Oke, siap-siap 4 tahun ya. Pak Dandi gimana nih Pak Dandi? Udah 4 Nah, tahun begitu Bu. betul. Kita memahami karakteristik anak ya. Kalau anak itu di masa temper tantrum ya, itu tuh sampai 5 tahun itu masih wajar. Tetapi tetap saja kita tangani dong gitu ya. Jangan sampai dia menetap dan berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Tapi mindset kita bahwa ini bukan sesuatu anak saya bermasalah banget gitu. Karena anak yang lain pun sama, tetapi tetap kita harus tangani. Kuncinya anak yang temper tantrum itu dia merasa kurang dipahami oleh orang tua. Orang tua punya PR untuk gagal memahami kebutuhan anak. Kebutuhan psikologis, apapun itu silahkan baca dulu. Kita jangan terpantik ke marah dan mukulnya. Tapi apa ya? Oh, ternyata kurang diperhatikan. Oh, ternyata saya terlalu sibuk memperhatikan adiknya. Bisa jadi marah-marahnya itu adalah didorong rasa cemburu, misalnya gitu. Oh, bisa jadi marah-marahnya itu dipantik karena dia merasa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhan mainnya ya? Anak 4 tahun kan masih kebutuhan bermain masih banyak banget. Gitu. Karena biasanya tuh gini ya, Silahkan Bu, ya. baca dulu kebutuhan-kebutuhannya apa, bisa tanya ya, dialog sama anak ya, Pak Dandi ya. Betul. Karena gini biasanya, anak itu akan menyampaikan kebutuhannya. Tapi dia tuh akan berjenjang dengan cara baik-baik dulu dia ngomong. Ada yang kayak gitu tuh. Nah, kalau itu sudah tidak, it doesn't work, maka dia akan dengan cara yang ekstrim tadi, dengan marah-marah, tantrum dan segala macam. Jadi Untuk cari perhatian. Untuk mencari perhatian gitu sebetulnya itu. Iya. Itu Bisa mungkin ya. dibaca dulu aja polanya, Bu. Silakan baca pola dulu sebelum dia marah, mukul, apa yang terjadi. Apa kita kurang mendengarkan, kita abai, kita lalai. Nah, bisa terbaca dari situ kebutuhannya. Apalagi 4 tahun kan berarti udah bisa bicara ya, walaupun mungkin enggak terlalu banyak, tapi seenggaknya, kok ibu main terus ya sama adek? Gitu. Nah, kebutuhan main sama adek ini ada emosi cemburu yang terpantik. Yuk kita kelola. Ya, tadi emosi cemburu itu kan mengelola takut dan marah utamanya, selain yang lain-lainnya. Ya, semoga menjawab. Semoga bisa Udah, menjawab. Ini tadi sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya bagus banget untuk dibahas gitu. Sebentar deh, boleh nggak nambah waktu sedikit aja? Gimana tuh? Jadi ini karena akan berguna untuk ibu-ibunya sebagai orang tua nih. Ingin bertanya, bagaimana jika kita sendiri punya masalah emosi tentang anger management, tapi harus menjadi konselor gitu ya, dan memenuhi kebutuhan emosional anak-anak. Saya pribadi sering men-setting pikiran agar fokus. Aku sekarang harus berperan sebagai ibu, tarik nafas, hembuskan gitu ya, dan fokus memahami emosi anak. Bagus banget, gitu ya. Ini udah bagus banget ya awareness-nya. Komunikasi ke anak dan mengesampingkan emosi pribadi yang kadang overwhelming. Tapi gagal gitu. ternyata Bu ya. Dan setelah fase-fase seperti itu berlalu, rasanya seperti energi habis dikuras gitu, capek gitu ya, energi habis. Siap. Apakah ada saran untuk manajemen emosi pada kondisi tersebut gitu ya? Nah, ini penting soalnya Bu Dia. Mangga Bu Dia. Ya. Jadi ada 2 ya utamanya, lakukan self help ya, berarti self healing dulu, lakukan secara mandiri. Kalau mandiri nggak berhasil, profesional. Ini jadi satu sistem ya. Kalau misalnya ternyata self help nggak berhasil, langsung ke profesional help. Yang dilakukan tadi pernafasan segala macam sebenarnya udah baik. Itu masuk ke teknik relaksasi bagian self help ya. Ketika kita overwhelm kan tadi luapan emosi itu selalu beriringan dengan luapan ekspresi tubuh ya, reaksi tubuh, sehingga akhirnya pernafasan itu sesungguhnya untuk menstabilkan reaksi-reaksi tubuh kita yang asalnya deg-degan banget, yang asalnya berkeringat, yang asalnya bla 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 berlebihan, akhirnya kita normalkan lagi. Seiring dengan itu, maka akal sehat kita akan lebih bekerja, kita lebih waras. Itu sebenarnya silahkan aja diteruskan. Tapi silahkan self help yang lain adalah bisa jadi kita melakukan yang namanya menulis. Silahkan. Kita bisa istilah dan dia itu kan semua penghayatan emosi dari manapun asalnya yang akhirnya membuat kita merasa tidak baik-baik saja, itu disebut ransel emosi. Nah, kita kuras dulu ransel emosi kita. Kalau di dalam bahasa terapi ini adalah teknik yang berfokus pada emosi. Nah, silahkan dengan menulis salah satunya.
teknik yang berfokus pada emosi. Jadi emosinya dikeluarin dulu, karena emosi itu suka menghambat semua sisi baik kita, sisi berpikir kita, sisi hati nurani kita, sisi yang lain juga. Akhirnya kita kuras dulu si emosinya dengan tulisan. Bisa ambil 2 lembar kertas. Kertas pertama, kita curhat habis-habisan terhadap emosi yang paling mengganggu kita. Ke siapa dia? Ke diri sendiri bisa, ke diri orang lain, ke pasangan bisa, penuh kekecewaan bisa, semua sampah itu. Seperti halnya, mohon maaf, kita membuang kotoran biologis. Itu adalah teknik yang berfokus pada emosi. Lalu udah kenyang, lakukan baru seperti ini, ya, pernafasan dulu, biar badannya merasa lebih cooling down, lebih dingin, lebih adem. Baru lakukan lembar yang kedua, tulis lagi. Tapi ini tema positif, Mbak Dandi. Tema positif, tema apa ya yang sebenarnya sisi baik dari pasangan kita, kalau ternyata pasangan yang menjadi sumber kecewa kita. Oh ini semua, maafkan, terima, syukuri, apa-apa yang disyukuri. Dan akhirnya itu kita siap untuk bisa di titik netral setidaknya. Enggak dalam keadaan emosi yang burn out, yang penuh. Ya. Lalu berikutnya, siap Pak Dandi untuk melakukan terapi teknik yang berfokus pada masalah. Misalnya ternyata kecapean kita, burnout kita berasal karena tidak adanya asisten rumah tangga. Nah, bisa jadi itu memuncak ya emosi-emosi kita, burnout orang capek kita. gampang marah. Nah, berarti kita membutuhkan teknik yang berfokus pada solusi. Kita solusikan masalahnya. Oh, masalahnya karena ternyata saya overwhelmed. Problem fokus. Iya, problem fokus. Masalahnya, masalah di pekerjaannya, masalah membagi waktunya, kurang ilmunya, apapun itu, gitu ya, silahkan disolusikan sehingga dua sisi dari penyelesaian masalah itu kita tangani, gitu. Dan perlu diingat, ibu-ibu, bapak-bapak, wilayah emosi anak adalah wilayah emosi orang tua. Kalau mau membenahi emosi anak, silahkan benahi emosi orang tuanya. Betul. Nah, Gitu kalau udah ya. self-help dilakukan, saya suka termnya 14 hari lah gitu ya. Biasanya 14 hari kita udah rutin, terus gini, nah baiknya ke professional help ya, silahkan. Itu saja Gitu mungkin aja ya. dari Semoga membantu. kami Mohon saat maaf ini. nih, tidak bisa semua dijawab ya. Terima Iya, kasih tapi banyak. terima kasih ya. antusiasnya ya. Appreciate untuk kita semua, boleh bertepuk tangan, ngacungin jempol untuk kita semua sebagai penjemput ilmu, penjemput cahaya ya, terus bersama-sama. Iya, semua Mbak Ola, Mbak Eli ya, Mbak Ade, Mbak Rawiatul dan semuanya Bunda Runi juga terima kasih. Kita foto dulu sebelum dulu, pamit. Boleh? Terima kasih. Boleh. Oke. Boleh teman-teman kalau Siap, ada kita yang foto bisa dulu membuka ya. Yang layarnya. memungkinkan untuk buka layar. Ini ada 7 halaman, kita nggak tahu di halaman berapa, jadi Literasi smile emosi. saja. Ya, literasi emosi, intelligent with heart. Yuk, Oke. kayak gini ya. Boleh gini ya, heart ya. Siap ya, halaman 1 nih. Nah, gini Pak Dandi. Sebentar. Halaman 1. Heart. Aku mau, aduh gimana malah hilang. Ini buku emosi ya, literasi emosinya Pak Dandi. Ya, sebentar dulu ya. Halaman, kepijit ini. Halaman 2. Halaman 3. Oke. Halaman, sebentar, yang keempat. Sebentar. Oke. Halaman 5. Halaman Oke. 6. Ternyata 7 halaman ya. Ini berkurang Halaman ya Pak 7. Dandi, tadi hampir 220 Iya, ya betul. sempat. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga yang kami Ya. bagikan ini bermanfaat. Ya, betul. Kalau ada salah-salah kata kami mohon dimaafkan. Ya, silahkan buat teman-teman yang ingin memiliki buku literasi emosi yang udah PO, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan menghubungi pengundang. Masih masa PO ya, sampai tanggal 1 Maret. Jadi masih di investasinya 125.000 untuk harga Pulau Jawa. Tapi kalau untuk harga di luar itu menambah 10.000 gitu ya. Di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Nah, itu sampai tanggal 1 Maret, buku insya Allah diberikan di tanggal 1 sampai 6 April. Gitu aja dari saya, terima kasih. Pamit Semuanya ya. para sahabat TKM, masih ada Mbak Runi, Terima Mbak kasih Ella, teman-teman Mbak Ola, semua terima kasih ya. Bapak dan Ibu yang Terima kasih Pak, ya Pak Nino. Kerja.
Terima kasih semuanya. Kita berkolaborasi lagi. Masa ada kayak. Iya. Oke, yang mau jadi sahabat Duta Literasi Emosi boleh juga menghubungi pengundang Mbak Tritera. Salam ya buat Teranya ya. Cerewet banget tadi Teranya. Terima kasih. Iya, boleh ya. Silakan lakukan connect dengan tadi berbincang seru tentang menaklukkan emosi takut dengan anak. Ada Tereni. Iya. Oke, pamit. Assalamualaikum. Bapaknya sudah tidur. Ganti ya. Ada Teruni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Sadayana. Punten teh tiasa Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh, semua teman-teman.